Bab 147, Kesepakatan di bawah meja. Angin dingin dan kepingan salju seperti pisau, memotong wajah Xiao Chen, itu sangat menyakitkan. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, mencegah kepingan salju masuk. Puci, niat membunuh yang dingin dan mentah mengunci Xiao Chen. Seutas es yang mempesona keluar dari mulut kera es. Benang es ini dikompresi hingga ekstrim, menjadi sehalus jarum. Xiao Chen merasakan ancaman kematian. Pada saat itu, dia ingin mengeluarkan bel Kaisar Timur. Namun, dia ingat keraguannya sebelumnya dan tidak menggunakannya pada akhirnya. Perisai petir surgawi. Lampu listrik berkedip di sekitar Xiao Chen saat perisai petir berbentuk jin mengelilingi Xiao Chen. Namun, untaian es setebal jarum langsung menembus perisai petir surgawi, meninggalkan lubang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perisai petir surgawi perlahan menyebar, darah menyembur keluar dari dada Xiao Chen. Xiao Chen memandang lukanya dengan aneh. Benang es itu sangat kecil, ketika menembus tubuhnya, dia bahkan tidak merasakan sakit. Luka di dadanya sangat kecil, tetapi darah mengalir keluar seperti keran yang meneguk, menyembur keluar dengan kuat. Xiao Chen menjadi pucat, dan dia berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya sendiri dengan lunar Shadow Saber. Dia mengeluarkan pil pengisian darah dan segera menelannya. Kemudian dia mengeluarkan pil pengisi darah lagi dan menghancurkannya sebelum menyebarkannya ke lukanya. Namun, pil pengisian darah yang terbukti dan teruji kali ini tidak berhasil. Ada ki dingin yang melingkari luka di dadanya, mencegah daging itu tumbuh kembali. Kera es tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya ketika dia menembakkan untaian es ini. Dia berdiri di tempat aslinya dan beristirahat untuk waktu yang lama. Hanya setelah itu ia pulih dan melompat tinggi ke udara dengan keempat anggota tubuhnya, bergegas ke Xiao Chen dari udara. Wajah pucat Xiao Chen menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia membuang patung emas dan Raja Singa Emas muncul entah dari mana. Makhluk seukuran gunung kecil menyematkan kera es ke tanah. Raja Singa Emas menggunakan kaki depannya yang kokoh untuk menginjak kera besar es dengan keras. Kera es berjuang terus-menerus. Setelah beberapa waktu, kera es akhirnya berhenti berjuang. Xiao Chen mengulurkan seutas sen spiritual, melepaskan napasnya hanya setelah dia memverifikasi bahwa itu sudah mati. Luka di dadanya kini berdarah perlahan. Setelah menggunakan pil pengisian darah, itu pulih sedikit, itu tidak lagi seburuk sebelumnya. Xiao Chen merobek selembar kain dari pakaiannya dan membungkusnya di sekitar lukanya. Kemudian, dia berjalan ke sisi kera es. Melihat kera es yang penuh luka, Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dan memotong tubuhnya dari samping. Dia menemukan organ internalnya sangat rusak. Bahkan ada sisa listrik. Sepertinya alasan sebenarnya kematiannya adalah akibat dari jimat yang dikaitkan dengan petir peringkat 3 yang aneh, kata Xiao Chen dengan acuh tak acuh sebelum mengeluarkan es kualitas puncak yang dikaitkan dengan Spirit Core. Tepat pada saat ini, ada suara angin pecah. Pedang Qi yang cemerlang ditembakkan dengan keras ke Xiao Chen. Xiao Chen dengan tidak tergesa-gesa memasukkan inti roh ke dalam cincin semesta dan menertawakan dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, kamu akhirnya bergerak. Meskipun Xiao Chen telah memindai area itu beberapa kali dengan sense spiritualnya, dia tidak mendeteksi siapapun yang mengikutinya. Meski begitu, Xiao Chen terus mengawasi. Dia tahu pasti ada seseorang yang mengikutinya. Jadi, pada titik penting pertarungan melawan kera es, dia menyembunyikan beberapa kartu trufnya. Jika bukan karena momen terakhir yang sangat mengerikan, dia tidak akan menggunakan Raja Singa Emas. Sial, bel Kaisar Timur berdering pelan dan terbang keluar dari tubuh Xiao Chen. Itu melayang di atas kepalanya saat melepaskan ki kuning gelap ke bawah. Pedang Qi yang datang dari belakangnya diblokir dan menghilang menjadi apa-apa. Xiao Chen melompat ke atas kepala Raja Singa Emas dan diam-diam memperhatikan orang yang mendekat. Seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekat. Ini adalah Martial Saint yang diberi perintah oleh kepala klan Sang. Dia dipanggil Chang Chun, tetua tamu pertama dari klan Sang Kota Yunyang. Dia telah berkultivasi ke ranah Martial Saint kelas medial. Setelah seorang kultivator berkultivasi ke Martial Saint, setiap peningkatan di ranah akan menghasilkan peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Seorang Martial Saint kelas medial mampu bertarung secara merata dengan 10 orang suci martial kelas rendah. Ketika Chang Chun melihat lonceng Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen dan melihat Raja Singa Emas besar tempat dia berdiri, ekspresinya berubah menjadi waspada. Sepanjang jalan, pemuda ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia tidak mengembangkan teknik yang memungkinkannya menyembunyikan auranya, dia pasti sudah ditemukan oleh pemuda ini beberapa kali. Ketika dia melihat Xiao Chen memanggil Raja Singa Emas, dia sangat heran. Dia tidak berharap Xiao Chen memiliki harta karun rahasia pertahanan yang kuat. Apakah ini kartu trufmu? Suaranya sangat lembut tapi sangat jelas. Dia berdiri dengan tenang di tempat di awalnya berdiri, secara alami mengeluarkan aura yang melonjak. Bahkan dengan bel Kaisar Timur dan Raja Singa Emas, Xiao Chen tidak berani gegabah. Uci, saat bersaing mengenai aura, Xiao Chen pasti memiliki kerugian. Xiao Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk melawannya. Hanya dengan berpikir, Raja Singa Emas menyemburkan api emas ke arah Chang Chun. Gelombang pedang Qi membelah, dan nyala api kemasan diiris menjadi dua bagian, terbang ke kedua sisi. Sosok Chang Chun menghilang dan muncul kembali di samping Xiao Chen seperti hantu.
Pedangnya melintas dan muncul di depan mata Xiao Chen. Sial, untaian ki kuning tua lainnya mengalir turun dari lonceng Kaisar Timur di atas. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, itu secara otomatis memblokir pedang. Sial, sial, sial. Dalam sekejap mata, Chang Chun mengirimkan ratusan serangan pedang, kecepatannya telah mencapai puncaknya, tetapi terhalang oleh ki kuning tua dari bel Kaisar Timur setiap saat. Kaisar Bel Timur memenuhi namanya sebagai harta karun rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Meskipun tanda formasinya benar-benar rusak, itu masih sangat kuat. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi tenang saat dia berteriak dengan ringan. Sial, sial, bel Kaisar Timur membunyikan lonceng panjang. Saat dering yang tidak jelas terdengar, riak menyebar ke sekitarnya. Chang Chun terlempar oleh riak ini. Ketika bel berbunyi, Xiao Chen merasa pusing. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Dia dengan cepat menghentikan bunyi lonceng yang panjang. Bagaimanapun juga, senjata rahasia yang rusak tidak dapat digunakan dengan benar. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk melompat ke udara. Ketika tubuh seukuran gunung kecil mendarat dan menekan Chang Chun, tanah bergetar. Chang Chun bergerak sangat cepat dan mengubah postur tubuhnya dengan cepat. Sementara dia menghindari serangan itu, dia terus-menerus menembakkan pedang ki yang cemerlang ke Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, yang memiliki bel Kaisar Timur, praktis tidak terkalahkan. Aliran ki kuning gelap jatuh dari atas, menghalangi semua serangan yang datang ke arahnya. Potongan pemecah gunung. Tiba-tiba, Chang Chun berteriak, dan penampilan pedangnya berubah menjadi biasa. Teknik bela diri peringkat bumi menembus ki kuning tua. Karena ini adalah teknik bela diri peringkat bumi yang dieksekusi oleh Martial Saint kelas medial, itu jauh lebih kuat dari tangan perebutan naga Xiao Chen. Selanjutnya, semua kekuatannya terfokus pada satu titik. Sebuah riak muncul di ki kuning gelap saat kekuatan besar menghantamnya. Xiao Chen dipaksa mundur beberapa langkah di punggung Raja Singa Emas sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Xiao Chen tercengang. Nyala api di mata kanannya berkedip, dan nyala api ungu mengalir keluar. Api berputar dan berubah menjadi badai, berputar terus-menerus. Chang Chun membuka tangannya lebar-lebar dan mundur dengan cepat, menghindari nyala api ungu yang berputar dalam sekejap. Saat dia perlahan mendarat di tanah, dia melihat bel Kaisar Timur di atas kepala Xiao Chen. Dia berpikir sangat keras, tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Dengan mengendalikan bel Kaisar Timur dan Raja Singa Emas pada saat yang sama, esensi di Xiao Chen memancar dengan kecepatan tinggi, mengalir keluar tanpa henti. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Tidak diketahui mengapa, tetapi lonceng Kaisar Timur di atas kepalanya membuat tanda dan menyusut kembali menjadi lonceng tembaga kecil yang indah. Setelah itu, jatuh ke tangan Xiao Chen. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen memulai dengan kosong. Saya pasti sudah memperbaikinya, hanya tanda formasi yang belum sepenuhnya pulih. Saya juga telah menempatkan tanda saya di atasnya. Mengapa saya tiba-tiba tidak dapat menggunakannya lagi? Kilatan muncul di mata Chang Chun. Dia bergerak sekali lagi, dan cahaya pedang naik ke langit sebelum menebang ke arah Xiao Chen. Situasinya mengerikan, sekarang bukan waktunya bagi Xiao Chen untuk memikirkannya. Suara guntur berderak di langit, Xiao Chen mengeksekusi teknik menggambar pedang guntur bergegas. Pedang itu meledak dengan cahaya, berbenturan dengan cahaya pedang ini. Bang! Tubuh Xiao Chen terlempar ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah. Kemudian dia berguling terus-menerus di tanah. Luka di dadanya terbuka, itu sangat menyakitkan. Tidak ada lagi peluang, seorang Grandmaster bela diri kelas rendah yang menantang seorang Martial Saint kelas medial hanya mencari kematian. Xiao Chen berbaring di tanah sambil tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Saya awalnya berpikir dengan Kaisar Bel Timur dan Raja Singa Emas, akan ada peluang. Hanya setelah bertarung dalam pertempuran, dia menyadari kesalahannya. Kecepatan lawannya jauh lebih cepat darinya. Raja Singa Emas bahkan tidak bisa menyentuhnya. Hanya dengan ini, lawan praktis sudah tak terkalahkan. Namun, mengetahui seseorang mengikutinya, tujuannya tercapai. Xiao Chen berpikir dalam hati, orang ini tidak membawa token identitas kota pedang. Hal terpenting ini adalah orang ini menggunakan pedang. Artinya, orang ini tidak dikirim oleh Ge Yunbin. Setidaknya itu bukan skenario terburuk. Mengamuk. Petik 2. Xiao Chen memberikan perintah ini di dalam hatinya. Raja Singa Emas segera mengeluarkan aura mengerikan yang tak terbatas. Kecepatannya meningkat secara signifikan. Itu menunda Chang Chun yang mencegahnya mengejar Xiao Chen. Petir turun. Xiao Chen menggunakan batu roh kelas rendah lainnya. Esensnya segera diisi ulang. Sebelum dia pergi, dia memanggil Lightning Dash Chen, terus-menerus mengganggu Chang Chun. Kekuatan Lightning Dash Chen dapat dianggap diabaikan oleh Martial Saint kelas medial. Namun, dia tidak akan bisa menghindari pukulan dan membuatnya kesakitan. Dia saat ini sibuk melawan Raja Singa Emas. Dia tidak punya waktu untuk menghindari sambaran petir. Segera, dia disambar beberapa sambaran petir. Kulitnya menjadi hitam, dan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia tampak seperti dia dalam keadaan yang sangat menyesal. Chang Chun kesal sampai dia marah besar. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Kecepatan Raja Singa Emas besar ini telah meningkat secara signifikan, mengikatnya sepenuhnya. Dia tidak bisa menghabiskan upaya apapun untuk berurusan dengan Xiao Chen.
Waktunya hampir habis, Raja Singa Emas yang mengamuk tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen tersenyum tipis. Sebuah kapal perang perak muncul, dan dia melompat ke atasnya, pergi dengan anggun. Sebelum dia pergi, dia melihat Raja Singa Emas. Dia merasa itu sangat disayangkan. Setelah Raja Singa Emas mengamuk, tidak akan ada cara untuk menggunakannya lagi. Jika akan sangat sulit untuk menemukan bahan yang berkualitas untuk ukiran. Kembali ke kota pedang, Xiao Chen kembali ke halamannya dan duduk bersila. Dia mengedarkan mantra surgawi guntur ungu terus-menerus. Luka kecil di dadanya belum pulih. Ada beberapa ki dingin yang mencegahnya dari penyembuhan. Jika dia tidak mampu membubarkan ki dingin, Xiao Chen akan mati karena kehilangan banyak darah cepat atau lambat. Bab 148, Pil Pencuri Jiwa. Setelah maju menjadi master bela diri, genangan air jernih di dantiannya berubah menjadi sungai yang mengalir deras. Azure Dragon kecil juga menjadi jauh lebih besar, dan berenang di air. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan esensi yang disediakan oleh sungai yang mengalir tidak hanya jauh lebih melimpah, tetapi juga jauh lebih murni. Dia mengedarkan esens di tubuhnya dalam siklus yang hebat sebelum akhirnya dia dengan hati-hati mengirimkannya ke luka di dadanya. Seutas ki dingin keluar dari luka. Ekspresi Xiao Chen menjadi gembira, dia akhirnya bisa mengeluarkan ki yang dingin ini. Kalau tidak, Xiao Chen tidak punya ide lain dan hanya bisa mati kehabisan darah. Namun, Xiao Chen terkejut, karena ki dingin yang terkandung dalam luka kecil itu jauh lebih dari yang dia duga. Dia mengedarkan esensnya selama 2 hari 2 malam, tanpa makan atau minum, sebelum dia berhasil mengeluarkan semua ki yang dingin. Xiao Chen bangkit dan merasa seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia berjalan ke tempat tidur kayu selangkah demi selangkah dan jatuh tertelungkup, langsung tertidur. Xiao Chen tidur selama 20 jam sebelum akhirnya terbangun, merasa jauh lebih segar dan bersemangat. Dia sangat lapar, perutnya keroncongan. Setelah dia selesai mandi, dia dengan cepat mencari penginapan untuk mengatasi rasa lapar ini. Di dalam penginapan, Xiao Chen mulai memikirkan detail tugasnya. Untuk memulainya, tugas ini jelas bukan dari tingkat kesulitan yang wajar. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa Martial Saint yang misterius itu bukanlah anak buah Ge Yunbin. Xiao Chen memikirkan persaingan ketat untuk tempat sekte dalam dan memikirkan kemungkinan. Mungkinkah karena tempat yang terbatas, Ge Yunbin ingin aku menyerah karena kesulitan, tetapi masih ada beberapa orang yang ingin masalah ini diselesaikan dengan pasti, dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin Xiao Chen merasakannya. Xiao Chen menggebrak meja dengan keras, tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Saya ingin melihat siapa yang bermain-main di belakang layar. Setelah dia membayar tagihannya, Xiao Chen dengan cepat pergi ke kediaman Tuan Kota. Kultivator yang menjaga gerbang mengenali Xiao Chen dan setelah dia melaporkannya, dia membawa Xiao Chen masuk. Tuan Kota sedang menjamu tamu penting seperti sebelumnya dan untuk sementara tidak bisa bertemu dengannya, penjaga hanya bisa menempatkannya di aula sekunder untuk menunggu. Xiao Chen hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika orang itu pergi, dia segera mengeluarkan ukiran seekor burung kecil dari cincin semesta. Xiao Chen mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan dan burung kecil itu terbang beberapa saat sebelum terbang keluar pintu. Xiao Chen menempelkan sens spiritualnya padanya dan mengendalikan burung kecil itu untuk berputar di sekitar kediaman Tuan Kota. Akhirnya, dia menemukan Ge Yunbin di aula besar. Di dalam aula besar, Ge Yunbin sedang berbicara dengan kepala klan Zhang Kota Yunyang. Kepala klan Zhang tersenyum tipis, Tuan Kota Ge, pil pemanjang kehidupan awan abadi ini bukan pil pemanjang kehidupan awan abadi biasa. Ada banyak rumput mata air kuning langka yang tercampur di dalamnya, itu dapat memperpanjang umurmu hingga 40 tahun. Catatan TL, mata air kuning, adalah kata lain untuk dunia bawah Hades neraka Cina. Jadi masuk akal jika ini memiliki efek pada umur. Saudara Zhang, kultivasi saya telah macet di puncak Martial Saint sejak lama. Namun, Tuan Kota Ge, Anda adalah Raja Bela Diri Puncak. Dengan umur 40 tahun lagi, peluang Anda untuk akhirnya menjadi Kaisar Bela Diri akan meningkat secara signifikan. Setelah Anda menjadi Kaisar Bela Diri, umur Anda akan meningkat 100 tahun lagi. Petik 2. Klan Zhang, Xiao Chen mengerutkan kening, apakah itu klan Zhang Kota Yunyang? Hanya dengan berpikir, Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan burung itu untuk mendekat. Ketika Ge Yunbin mendengar ini, dia tersenyum sedikit, Zhang tua, santai saja, dia akan mundur setelah menyadari kesulitannya. Mustahil baginya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan kepadanya. Petik 2. Kepala klan Zhang mendengus dingin, saya telah menerima berita bahwa orang itu telah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Kota kepadanya. Ekspresi Ge Yunbin berubah, dia meletakkan cangkir teh dari tangannya dengan berat ke atas meja. Dia berkata dengan suara cemberut, Zhang tua, Anda tahu bahwa ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh Nona Feng. Kamu berani main-main dengannya. Petik 2. Zhang tua tersenyum ringan, Tuan Kota, jangan khawatir. Secara alami, saya tidak akan berani main-main dengan seseorang yang direkomendasikan oleh Nona Feng. Bisnis yang berkembang di kota Yunyang memiliki beberapa kesepakatan dengan klan Feng, bagaimana saya berani memutuskan ikatan ini? Petik 2. Ekspresi Ge Yunbin santai, dan dia berkata perlahan,
asalkan kamu tahu. Namun, dengan cara ini, segalanya menjadi sulit bagiku. Kuota yang ditetapkan oleh sekte dalam sangat ketat karena alokasi sumber daya sangat tepat. Jika Leng Tianyu tidak melakukan kesalahan kali ini, tidak akan ada tempat di puncak Tianyu. Petik 2. Melihat pil perpanjangan kehidupan awan abadi kelas puncak di atas meja, api menyala di mata Ge Yunbin. Dia sekarang sudah berusia 120 tahun, umurnya hampir habis. Pil perpanjangan kehidupan awan abadi ini memiliki daya tarik yang mematikan baginya. Dia telah terjebak di puncak Martial King selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa maju menjadi kaisar bela diri, dia akan berakhir menjadi setitik debu, kemajuannya di jalan kultivasi akan berhenti. Bagi kebanyakan orang, Raja Bela Diri adalah seseorang yang dihormati semua orang. Bagi orang biasa untuk menjadi Martial Saint, itu sudah menjadi sesuatu yang patut dipuji. Namun, Ge Yunbin tahu ini tidak dianggap banyak. Semakin kuat dia tumbuh, semakin dia merasa tidak berarti. Karena keengganan yang meningkat untuk meninggalkan dunia, semakin seseorang berjuang dalam perjalanan panjang kultivasi, dan semakin seseorang tidak mau berakhir sebagai debu, dilupakan oleh orang-orang 100 tahun kemudian. Ge Yunbin memiliki ekspresi cemberut. Setelah berpikir lama, dia menghela nafas sebelum akhirnya berkata, aku hanya bisa menempatkan orang ini di puncak King Yun. Saya akan meninggalkan tempat di puncak Tianyu untuk cucu Anda. Petik 2. Ketika kepala klan Zhang mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas semua masalahmu, aku akan pergi dulu dan menunggu kabarmu. Petik 2. Ketika kepala klan Zhang pergi, Ge Yunbin terus mengutak-atik botol giok yang berisi pil perpanjangan kehidupan awan abadi. Wajahnya penuh dengan senyuman. Ketika dia bangkit dan meninggalkan aula besar, Xiao Chen dengan cepat mengendalikan burung kecil itu untuk mengikutinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba di kamar tidurnya dan membuka botol giok, memeriksanya dengan cermat. Tuan Kota, orang yang direkomendasikan oleh Nona Feng sudah lama menunggu di aula sekunder. Suara seorang kultivator terdengar di luar pintu. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya, dia sebenarnya baru melaporkan kedatanganku ke Tuan Kota setelah aku menunggu di sini selama ini. Ketika dia ingat dia menunggu begitu lama untuk terakhir kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih marah. Ge Yunbin sedikit mengernyit, saat aku mulai menilai ini, dia benar-benar memilih waktu yang akan datang. Saya hanya bisa berurusan dengan menilai ini nanti. Dia meletakkan pil perpanjangan kehidupan awan abadi di atas meja dan membuka pintu, ayo pergi. Setelah dia pergi, Xiao Chen memperhatikan Ge Yunbin meninggalkan pil perpanjangan kehidupan awan abadi di belakang di dalam ruangan, karena dia sedang terburu-buru. Haruskah aku mengambilnya saja, sialan, orang ini hampir membuatku mati. Kenapa aku harus begitu baik padanya? Xiao Chen membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak ragu-ragu untuk mengendalikan burung kecil itu untuk terbang melalui lubang ventilasi. Setelah burung kecil itu masuk, ia segera mengambil pil perpanjangan kehidupan awan abadi di atas meja dan terbang keluar. Xiao Chen sedikit cemas, dia takut seseorang akan melihat burung itu, jadi dia mengendalikan burung itu untuk terbang sangat tinggi. Setelah itu, burung kecil itu mendarat dengan selamat kembali di tangan Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat melepaskan mantranya dan kemudian menempatkan patung burung kayu dan pil pemanjang kehidupan awan abadi di cincin semesta. Setelah dia melakukan semua ini, pintu aula sekunder terbuka. Ge Yunbin masuk dengan senyum menghiasi wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar dan berkata, keponakan Ye Chen, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Petik 2. Xiao Chen agak heran, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresi di wajahnya. Dia bangkit dan membungkuk, salam, Tuan Kota Senior. Junior ini tidak mempermalukanmu dan berhasil membunuh kera es peringkat 5. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan mayat kera es. Kulit Ge Yunbin berubah. Meskipun dia sudah mengetahui hal ini dari kepala klan Zhang, sekarang dia melihatnya sendiri, dia hampir tidak berani mempercayainya. Seorang master bela diri kelas superior benar-benar berhasil membunuh binatang roh peringkat 5, sungguh luar biasa. Dia menatap Xiao Chen lagi dan matanya berbinar, Xiao Chen sebenarnya sekarang adalah Grand Master bela diri kelas rendah. Mataku sudah gagal, aku baru menyadari keponakan telah maju ke Martial Grandmaster. Selamat. Ge Yunbin menatap Xiao Chen dan tersenyum tipis. Dia merasa sangat disayangkan, karena orang ini mungkin saja jenius. Xiao Chen berperilaku dengan etiket saat dia berkata dengan rendah hati, saya harus berterima kasih kepada senior untuk ini. Jika bukan karena pertarungan dengan binatang roh peringkat 5, saya tidak akan maju untuk menjadi Grandmaster bela diri. Ge Yunbin tercengang. Bahkan orang yang berpengalaman seperti dia tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Xiao Chen. Dia berpikir bahwa Xiao Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Dia tersenyum dengan malu, tidak perlu berterima kasih padaku, bisa menerobos adalah hasil dari usahamu sendiri. Anda dapat menyimpan mayat Spirit Beast. Tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda ke Lingyun Mountain Range. Petik 2. Dia sekarang merasakan beberapa perasaan yang rumit dan tidak memeriksa mayat Spirit Beast dengan hati-hati. Dia memanggil seseorang dan berkata, bawa adik kecil ini ke pegunungan Lingyun. Kirim dia ke King Yun Peak dan bawa juga token identitasku.
Ketika orang ini mendengar kata-kata Puncak King Yun, dia menunjukkan ekspresi keheranan yang jelas. Dia menerima token identitas emas Ge Yunbin sebelum dia bereaksi. Baiklah, Saudara Ye, tolong ikuti aku. Ini sudah kedua kalinya Xiao Chen mendengar tentang Puncak King Yun. Dia sudah membuat beberapa tebakan tentang itu. Sekarang dia melihat ekspresi orang ini, dia sekarang yakin Puncak King Yun bukanlah tempat yang sangat bagus. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempertanyakan hal ini. Dia mengikuti orang itu keluar dan mengobrol dengannya. Namanya Tang Dingtian, dan dia adalah wakil penjaga rumah kediaman Tuan Kota. Dia memegang banyak otoritas di kota Sabre. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya ada sedikit orang di atasnya. Namun, dia sangat rendah hati dan dia menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan Xiao Chen ketika berada di Sekte Dalam. Sekte Dalam Paviliun Pedang Surgawi dibagi menjadi 7 cabang, didistribusikan di 7 puncak pegunungan Lingyun. 7 cabang terletak di puncak. Persyaratan yang dimiliki setiap guru puncak untuk murid berbeda. Teknik pedang dan teknik gerakan yang mereka pelajari juga berbeda. Selain Master Paviliun, orang-orang yang memiliki otoritas paling besar di Paviliun Pedang Surgawi adalah Master Puncak dari berbagai cabang. Selain mereka ada Aula Penegakan Hukum, Majelis Tetua, dan beberapa organisasi lainnya. Tang Dingtian juga memberitahu Xiao Chen tentang berbagai alasan terlarang di Sekte Dalam. Dia tidak boleh memasuki tempat-tempat itu atau konsekuensinya akan sangat serius. Terlepas dari seberapa besar dukungannya, Aula Penegakan Hukum tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen dan Tang Dingtian menjadi lebih akrab satu sama lain. Dia bertanya tentang keraguan di hatinya, Stuart Tang, dapatkah Anda menjelaskan situasi puncak King Yun lebih detail? Petik 2. Xiao Chen telah menemukan bahwa, meskipun Tang Dingtian banyak berbicara, dia telah menghindari topik yang berkaitan dengan tempat yang akan dikunjungi Xiao Chen, puncak King Yun. Tang Dingtian tiba-tiba berhenti berbicara dan kemudian tersenyum canggung setelahnya, Tuan Kota mungkin tidak memberitahumu, jadi aku tidak berani memberitahumu secara langsung. Mari kita begini, dari 7 puncak di Lingyun Mountain Rank, kekuatannya adalah yang terendah, tetapi memiliki kompetisi paling sedikit. Kekuatan terendah. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri, itu bukan masalah. Melihat situasi Paviliun Pedang Surgawi, kekuatan Master Puncak setidaknya adalah Raja Bela Diri. Tidak peduli bagaimana dia menginstruksikan Xiao Chen, itu akan lebih dari cukup. Bab 149, ditipu. Lalu bagaimana dengan Puncak Tianyu? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Chen terus bertanya. Tang Dingtian tidak ragu-ragu ketika dia menjawab, dari 7 puncak, yang terkuat adalah Puncak Tianyu. Apalagi persaingannya sangat ketat. Memang seperti itu, Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri, atau yang lain, itu tidak akan sebanding dengan pil perpanjangan kehidupan awan abadi. Namun, pil perpanjangan kehidupan awan abadi tidak ada di tangannya. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dibuat Ge Yunbin saat dia mengetahuinya. Di halaman belakang kediaman Tuan Kota, Tang Dingtian perlahan berhenti dan mengeluarkan token identitas Ge Yunbin, dan kemudian tidak menunjukkannya secara khusus. Setelah beberapa saat, yang mengejutkan Xiao Chen, sebuah kapal yang berkilau dan tembus pandang muncul di tanah. Ada lapisan kabut di sekitarnya. Pengaruh spiritual dapat dirasakan, dan ada musik yang menyenangkan datang dari suatu tempat. Itu terdengar sangat surgawi. Ini adalah harta karun rahasia yang tahunnya benar-benar terpelihara. Meskipun itu bukan harta karun rahasia tipe ofensif, itu masih sangat mengejutkan. Era kuno lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Agar dapat sepenuhnya dilestarikan, itu bisa dianggap sebagai keajaiban. Xiao Chen memikirkan bel kaisar timurnya sendiri dan dia merasa tertekan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang salah dengan itu. Tang Dingtian sangat puas dengan penampilan kaget Xiao Chen. Dia berkata, ayo pergi. Petik 2. Keduanya naik ke kapal. Tang Dingtian melemparkan token identitas emas ke atas kapal. Kemudian berhenti dengan tenang dan terus berputar di udara. Aliran aura emas dipancarkan olehnya. Kapal itu bukan barang pribadi Ge Yunbin. Oleh karena itu, tidak nyaman untuk dikendalikan dibandingkan dengan kapal perang perak Xiao Chen. Setelah beberapa saat, tanda formasi di kapal mulai bergerak. Kapal itu memancarkan cahaya warna-warni. Suara merdu yang menyenangkan dari instrumen musik terdengar sekali lagi. Kapal itu membubung ke langit dengan suara "Sou". Tang Dingtian membawa Xiao Chen ke bagian dalam kapal, kamar-kamar di dalamnya semua terbuat dari batu giok putih dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Ada beberapa makanan yang disiapkan sudah ditempatkan di sana. Xiao Chen mengambil botol anggur giok dan memikirkan kapal perang peraknya yang kosong. Dia hanya bisa menghela nafas, sungguh perbedaan yang besar. Mereka berdua minum anggur dan makan sambil mengobrol. Setelah mereka terbang untuk waktu yang lama, rasanya seolah-olah Xiao Chen telah melewati penghalang batasan. Ada tekanan besar yang menekannya, dia dengan cepat mengedarkan esensnya untuk melawan. Ketika Tang Dingtian melihat situasinya, dia dengan cepat menghentikan Xiao Chen, berkata, tenang, jangan melawan. Ini baru lapisan pertama pembatasan. Ada 19 lebih kemudian, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Jika Anda melawan mereka, Anda akan mati. Petik 2. Xiao Chen ketakutan sampai keringat dingin muncul. Dia dengan cepat berhenti mengedarkan energinya dan melawan.
Setelah beberapa saat, dia merasa lebih baik. Setelah serangkaian pembatasan lainnya, Tang Dingtian bangkit dan berkata, "Ayo pergi, kita telah tiba." Petik 2. Keduanya berjalan keluar dari palka kapal. Ketika mereka berdiri di pucuk pimpinan, mereka melihat awan putih melayang di sekitar mereka. Xiao Chen melihat ke bawah dan pemandangan luar biasa muncul di hadapannya, menyebabkan dia merasa sangat heran. Mereka dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan tegak. Kadang-kadang, akan ada burung yang terbang melewati awan. Ketika Xiao Chen melihat dengan cermat, ada banyak orang yang menunggangi mereka. Beberapa dari mereka mengenali Tang Dingtian dan akan tersenyum padanya ketika mereka lewat. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, di atas awan ada banyak petak hutan yang memenuhi gunung, menyembunyikan banyak bangunan kayu kuno yang indah. Ada juga banyak puncak soliter yang naik dari tanah, naik ke langit, tidak diketahui seberapa tinggi mereka tetapi itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah kapal, ada platform datar dan halus. Itu sebenarnya adalah puncak besar yang diratakan oleh manusia. Di peron, ada banyak aula tinggi. Luas tanah yang ditempati hampir sebesar kota kecil. Tang Dingtian tersenyum tipis, ini adalah platform penglihatan surga dari Paviliun Saber Surgawi. Aula utama Heavenly Sabre Pavilion terletak di sini. Itu dapat dianggap sebagai area inti dari Paviliun Pedang Surgawi. Sekarang, kita harus pergi dan mendaftarkan informasi Anda. Kapal membawa mereka berdua turun perlahan saat mereka menuju ke sisi timur dari Heaven Viewing Platform. Platform itu ramai. Sekarang setelah mereka lebih dekat, Xiao Chen bisa merasakan ukuran besar dari Heaven Viewing Platform. Kapal berhenti di depan sebuah paviliun. Xiao Chen melihat ke depan dan dia melihat papan tanda kayu kuno, kata-kata, Returning Cloud Hall tertulis di atasnya. Keduanya melompat turun dari kapal. Setelah Tang Dingtian menunjukkan token identitas emas Ge Yunbin, mereka dapat bergerak tanpa halangan. Banyak orang di sini mengenali Tang Dingtian. Tang Dingtian memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menyapa semua orang. Bagian dalam paviliun itu sangat besar. Ada sangat sedikit orang di sana, membuatnya terlihat sangat dingin dan tidak ceria. Xiao Chen mengikuti di belakang Tang Dingtian saat dia melihat dengan rasa ingin tahu pada dekorasi aula awan yang kembali. Ada banyak kitab suci bela diri yang diukir di dinding. Xiao Chen merasa seperti ini memperluas wawasannya, dinding kayu itu sebenarnya penuh dengan teknik bela diri peringkat mendalam, bahkan ada beberapa teknik bela diri peringkat bumi. Kakak Tang, apakah kamu di sini untuk berduel denganku lagi? Setelah kalah terakhir kali, Anda masih belum membayar anggur yang Anda berutang kepada saya. Ada suara terus terang datang dari depan saat seorang pria berpakaian hijau berjalan perlahan. Tang Dingtian tersenyum malu, ingatan saudara Lu Chen sangat bagus. Saya di sini untuk bisnis kali ini, Tuan Kota Ge ingin merekomendasikan seseorang. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia menyerahkan token identitas emas Ge Yunbin kepada Lu Chen. Token identitas Paviliun Pedang Surgawi tidak hanya menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga posisi mereka. Orang biasa di kota Sabre akan memiliki token kayu. Seorang murid luar akan memiliki tanda besi, seorang murid sekte dalam akan memiliki token perak, dan murid inti akan memiliki token platinum. Adapun token emas, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang dengan level master puncak. Ada banyak kegunaan dari token identitas. Terkadang situasi di mana orang mengenali token daripada orangnya bisa terjadi. Dengan menyerahkan tokennya kepada Tang Dingtian, itu setara dengan kedatangan Ge Yunbin secara pribadi. Kata-kata Tang Dingtian dapat dianggap sebagai kata-katanya. Oh, Lu Chen menerima token emas dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia memandang Xiao Chen, yang berada di belakang Tang Dingtian, dan berkata, orang yang dia perkenalkan adalah adik laki-laki ini. Petik 2. Tang Dingtian mengangguk dan memperkenalkan diri, ini Lu Chen, kepala balai di sini. Dia adalah Hall Master pengembalian Cloud Hall termuda dalam sejarah. Ini Ye Chen, pembudidaya yang diperkenalkan klan Feng. Petik 2. Xiao Chen melangkah maju dan menatap Lu Chen. Xiao Chen tercengang, wajah tampan Lu Chen tampak seperti dia tidak lebih dari 30 tahun. Namun, perasaan yang dia berikan pada Xiao Chen sangat mengerikan. Xiao Chen tidak bisa mengukur kekuatannya. Ye Chen menyapa Hall Master. Lu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia bertanya, Tuan Kota ingin merekomendasikan dia ke Puncak Tianyu, kan? Saya ingat hanya Puncak Tianyu yang memiliki tempat kosong. Biarkan saya merekamnya di sini. Petik 2. Tang Dingtian memiliki ekspresi terkejut dan dia kemudian berkata dengan canggung, ini, Tuan Kota merekomendasikan Puncak Qingyun, bukan Puncak Tianyu. Petik 2. Mendengar ini, Lu Chen juga memasang ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, Puncak Qingyun, kan? Itu tidak buruk juga. Kakak senior Ruyue kembali dan meminta orang beberapa hari yang lalu. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia mengikuti di belakang mereka berdua, sebelum tiba di sebuah ruangan. Ruangan ini dipenuhi deretan buku. Setiap rak buku lebih tinggi dari rak buku biasa. Tingginya lebih dari 4 meter. Ada berbagai macam nomor seri yang diukir di rak buku. Lu Chen masuk dan membuka telapak tangannya, dan sebuah buku hitam perlahan melayang ke bawah. Tang Dingtian menyerahkan informasi Xiao Chen. Lu Chen melihat dan tersenyum, mencapai Grandmaster bela diri kelas rendah pada usia 16 tahun, bakatnya tidak buruk.
Saya pikir Elder Sister Yueru akan puas kali ini. Setelah pendaftaran selesai, Lu Chen memimpin mereka berdua ke puncak Returning Cloud Hall. Dia berkata kepada Xiao Chen, pembuatan token identitas akan membutuhkan 2 hari. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya ke King Yun Peak. Di lantai atas, Lu Chen melepaskan merpati pos. Tang Dingtian berdiri di samping dan menjelaskan kepada Xiao Chen, ini untuk memberitahu Master Puncak King Yun Peak untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu. Petik 2. Mereka bertiga sangat sabar. Mereka berdiri di sana dengan tenang menunggu. Setelah beberapa saat, seekor burung hijau terbang dari langit, ada seorang wanita tampan yang menungganginya. Xiao Chen hanya bisa melihat sosok buram saat dia berdiri di bawah. Namun, dia bisa merasakan wanita ini sangat luar biasa. Lu Chen melihat ke langit dan tersenyum tipis, mereka datang. Petik 2. Ada tangisan merdu saat burung hijau perlahan mendarat di atap. Seorang wanita mengenakan jubah hijau panjang ketat dengan gesit melompat dari burung hijau. Jubah panjang yang ketat membuat sosok wanita yang panas dan indah itu sangat jelas. Wajahnya yang panjang menutupi bahunya. Wajahnya yang hangat memancarkan nuansa wanita dewasa. Tidak ada kenaifan seorang gadis muda. Saat Xiao Chen menyaksikan wanita itu tiba dengan santai, Xiao Chen memujinya di dalam hatinya. Hanya berdasarkan sosok dan wajahnya yang cantik, dia akan menjadi idola pria di kehidupan sebelumnya. Catatan TL, orang-orang, yang dimaksud di sini adalah para otaku. Saya hanya merasa bahwa ini, sebagai kata Jepang, terasa tidak pada tempatnya dalam novel Cina. Kurung siku tutup. Xiao Chen heran bahwa tanda identitas di pinggangnya sebenarnya adalah emas yang menarik perhatian. Namun, dia jelas tidak lebih tua dari 20. Meskipun kekuatannya berada di Medial Grade Martial Saint, dia jelas jauh dari standar biasa dari Peak Master. Namun, tidak akan ada orang yang berani membawa token identitas orang lain begitu saja. Mungkinkah wanita ini benar-benar Master Puncak King Yun Peak? Tepat ketika Xiao Chen merasa curiga, wanita itu berjalan dengan cepat. Setelah dia melihat Xiao Chen, dia pergi ke sisi Lu Chen dan mulai membaca informasi Xiao Chen. Ye Chen, 16 tahun, Grandmaster bela diri kelas rendah. Wanita itu membacakan dengan suara merdu. Kemudian dia berkata kepada Lu Chen dengan suara cemberut, "Saudara muda Lu Chen, apakah Anda mencoba menyesatkan saya? Setiap kali saya datang kepada Anda untuk orang-orang, Anda main-main." Petik 2. Lu Chen tersenyum, "Tidak. Kakak senior Yue, saya jamin saya tidak kali ini. Ini adalah orang yang direkomendasikan klan Feng. Tuan kota mengatur agar dia berada di puncak King Yun. Feng Feixue merekomendasikannya." Liu Yuyue berkata dengan suara lembut. Kilatan cahaya muncul di matanya yang jernih sebelum dia dengan hati-hati mengukur Xiao Chen. Tepat pada saat ini, Xiao Chen merasakan niat membunuh yang tajam meluas ke arahnya. Niat membunuh ini bergegas ke arahnya dengan cara yang lugas. Pedang itu menyala. Di bawah tatapan heran Xiao Chen, 2 jari Liu Ruyue lebar dan 1 meter panjang pedang tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Pedang itu membawa cahaya dingin saat menebas dengan cepat. Kecepatan Liu Ruyue sangat cepat, Xiao Chen hanya melihat kilatan cahaya dingin dan bilahnya sudah tiba di hadapannya. Tidak ada waktu untuk berpikir, Xiao Chen membungkuk ke belakang, menekuk kedua lututnya dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Pedang itu mengiris di depan wajah Xiao Chen. Beberapa helai rambut langsung jatuh perlahan ke tanah. Xiao Chen mendorong tanah dan mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia terbang mundur dan mengambil kesempatan ini untuk menarik Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Liu Ruyue melihat reaksi cepat Xiao Chen dan pupil matanya mengerut. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Dia berteriak ringan dan pedang di tangannya berdengung. Suara itu sangat menyenangkan, bergema di udara. Bab 150, kakak senior atau tuan. Di atas atap, senjata semua orang mau tidak mau mulai bergetar. Xiao Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah Lunar Shadow Saber berjuang keluar dari tangannya. Dia berpikir dengan takjub, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, lagi. Ini adalah orang kedua yang Xiao Chen temui di Provinsi Xie yang telah menggenggam pedang ke alam ini. Namun, sangat jelas bahwa mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan Liu Ruyue jauh lebih kuat daripada Leng Liusu. Kembali ketika dia bertarung dengan Leng Liusu, senjatanya tidak memiliki reaksi yang begitu besar. Dalam sekejap Xiao Chen tercengang, tubuh Liu Ruyue melintas dan tiba di hadapan Xiao Chen. Pedang di tangannya memotong tanpa ampun ke arah Xiao Chen. Sial, sial, sial. Xiao Chen mengacungkan pedangnya untuk memblokir serangan. Dentang logam terdengar terus-menerus. Kecepatan Liu Ruyue meningkat, lebih cepat dan lebih cepat. Perlahan, Xiao Chen sampai pada titik di mana dia hanya bisa melihat gambar pedang yang samar. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya dan terus menggunakan Drawing the Sabre. Pedang yang sangat cepat. Xiao Chen berpikir dengan heran. Ini seharusnya hasil dari Liu Ruyue yang menekan kekuatannya. Kekuatan di balik pedang dikendalikan dalam apa yang bisa ditahan Xiao Chen. Xiao Chen belum pernah melihat penggunaan pedang yang begitu cepat sebelumnya. Lawan tidak menggunakan teknik pedang yang rumit, dia menggunakan kombinasi paling sederhana dari menyapu, meretas, mendorong, pare, skim, mengayun, memotong, dan menusuk. Ini adalah 8 gerakan dasar saat menggunakan pedang. Namun,
Hanya itu yang diperlukan untuk benar-benar membuat Xiao Chen tidak mampu membalas. Menggunakan Drawing the Sabre adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Namun, untuk mengeksekusi Drawing the Sabre, dia harus terus-menerus menjaga fokusnya pada puncaknya. Selanjutnya, setiap kali dia mengeksekusi Drawing the Sabre, momentum yang baru saja dia mulai akan segera runtuh. Ini adalah titik lemah dari teknik saber guntur bergegas. Saat berdiri, Xiao Chen dengan cepat menghabiskan energinya, sedangkan Liu Ruyue bahkan tidak terlihat lelah sama sekali. Pedang di tangannya tidak pernah berhenti bergerak dari awal hingga akhir. Huang. Setelah beberapa saat, Liu Ruyue menarik pedangnya dan berdiri tegak. Wajah anggunnya menunjukkan senyum puas. Dia berkata, refleksnya bagus, tetapi dasar-dasarnya tidak cukup kuat. Saya tahu dia tidak terlalu berpengalaman. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia berjalan ke Xiao Chen. Tangannya yang seputih bunga bakung menuju wajah Xiao Chen untuk mencubitnya. Xiao Chen sudah sangat lelah, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berhasil menemukan kekuatan dari suatu tempat dan mundur ke belakang dengan langkah besar. Dia bergerak sangat cepat, hampir tidak percaya bahwa dia lelah. Lu Chen dan Tang Dingtian, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa. Lu Chen buru-buru berkata, "Adik Ye Chen, jangan gugup. Kakak senior hanya akan menguji usia tulangmu." Menguji usia tulang adalah sesuatu yang dilakukan banyak sekte. Alasan utamanya adalah untuk mencegah seseorang melaporkan usia palsu dan menipu sekte. Xiao Chen berkeringat banyak, tahu dia bereaksi berlebihan. Siapapun yang melihatnya pasti akan menertawakannya. Sebuah cahaya melintas di mata Liu Ruyue. Dia tidak keberatan dengan reaksi Xiao Chen dan berjalan lagi. Kali ini, ketika dia mencoba menguji usia tulangnya, dia tidak bergerak, dia hanya berdiri di tempat aslinya dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Tangan Liu Ruyue mulai menggosok tulang tubuh bagian atas Xiao Chen dengan pola yang teratur. Pada jarak yang begitu dekat, aroma tidak jelas wanita itu ditangkap oleh hidung Xiao Chen. Ini menyebabkan kondisi mental Xiao Chen menjadi tidak teratur, dan dia bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, Liu Ruyue menarik tangannya, menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia memang berusia 16 tahun. Seorang master bela diri berusia 16 tahun, sedikit lebih rendah dari saya ketika saya seusia itu, tapi itu lumayan. Ye Chen, kan, panggil aku guru. Kepala Xiao Chen dipenuhi keringat dingin saat dia merasakan sakit kepala datang. Sekarang dia telah memasuki paviliun pedang surgawi, dia harus magang ke seorang master. Namun, Xiao Chen tidak menyangka tuannya adalah seorang wanita yang tampaknya tidak jauh lebih tua dari dirinya. Melihat Xiao Chen terdiam, Liu Ruyue mengerutkan kening. Dia berkata dengan sangat keras, apakah kamu tidak mau? Karena Anda tidak mau, maka jangan datang ke puncak Qingyun saya. Konsekuensi dari membuat saya melakukan perjalanan ini tanpa alasan cukup parah, dan bahkan Feng Feixue tidak akan dapat melindungi Anda. Petik 2. Tangan kanan Liu Ruyue memegang pedangnya, raut wajahnya menunjukkan niat membunuh. Dia siap untuk menarik pedangnya kapan saja. Xiao Chen terdiam. Wanita ini terlalu keras kepala. Ada senyum di wajah tampan Lu Chen saat dia berjalan perlahan dan berkata, Ye Chen, kamu tidak perlu khawatir. Jika Anda memasuki puncak Qingyun, keuntungan Anda tidak akan kurang dari di puncak lainnya. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan kakak senior Ruyue, seharusnya tidak ada masalah dalam mengajarimu. Di masa depan, jika kamu menjadi murid inti, kamu juga bisa memasuki Kam Saber Surgawi. Yang paling penting adalah bahwa kakak senior Ruyue adalah master puncak yang bertindak. Jika Anda menjadi muridnya, dalam hal senioritas, Anda akan setara dengan saudara Tang. Petik 2. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri, berpikir, ada cukup banyak manfaat. Namun, rasanya ada yang salah. Liu Ruyue ini hanya beberapa tahun lebih tua darinya, yang merupakan sesuatu yang sulit diterimanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, ketika dia melakukannya, dia melihat lunar shadow saber dari sudut matanya. Dadanya tidak bisa tidak menegang saat pikiran itu menghantamnya. Saya sudah meninggalkan kota Mohe selama sekitar setengah tahun. Namun, alasan mengapa saya pergi adalah agar saya bisa melepaskan segel pada Ao Jiao. Ini adalah kesempatan besar, dan Liu Ruyue telah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Menerima dia sebagai tuanku adalah pilihan yang baik. Setelah Xiao Chen memikirkan hal ini, dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan menyatakan dengan tegas, murid Ye Chen dengan tulus mengakui Master Puncak Qingyun, Liu Ruyue, sebagai tuannya. Apakah guru akan menerima saya? Sebenarnya, Xiao Chen punya rencana dalam pikirannya, karena dia menggunakan identitas palsu dan telah mengubah penampilannya, dia selalu bisa menyangkal segalanya kapanpun dia mau dengan mengubahnya kembali. Niat membunuh di wajah anggun Liu Ruyue perlahan menghilang, santai menjadi senyum hangat. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, aku, Master Puncak Qingyun Puncak, Liu Ruyue, menerimamu, Ye Chen, sebagai muridku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajar dan membimbing Anda dengan serius. Petik 2. Setelah dia berbicara, Liu Ruyue membantu Xiao Chen bangun. Kemudian dia menatap Lu Chen dan Tang Dingtian dan berkata, kalian berdua adalah saksi puncak Qingyun saya.
Petik 2. Lu Chen tersenyum tipis, jangan khawatir, saya akan segera mengubah informasi Ye Chen serta membuat ulang token identitasnya. Tang Dingtian mengeluarkan pedang pendek dari cincin tata ruangnya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Selamat, Saudara Ye, telah memasuki puncak King Yun. Anggap pedang pendek ini sebagai hadiah ucapan selamat karena telah menerima seorang master. Xiao Chen menerima pedang pendek dan meraih pegangannya, menariknya keluar dari sarungnya perlahan. Ada pengumpulan dingin di pedang, dan itu sebenarnya adalah senjata roh peringkat bumi. Tang Dingtian ini sangat murah hati. Liu Ruyue menoleh ke Lu Chen dan tersenyum, Stuart Tang telah memberinya senjata roh peringkat bumi. Saudara muda Lu, bukankah seharusnya kamu mengungkapkan niat baik juga? Petik 2. Lu Chen mengeluarkan sebuah buku dan tersenyum tipis, aku tahu aura di tubuhmu tidak stabil, mengalir dengan kacau. Sepertinya Anda telah mempelajari terlalu banyak hal dan tidak dapat menggabungkan semuanya menjadi satu. Bacalah Flowing Cloud Scripture ini jika Anda punya waktu. Itu harus bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Xiao Chen dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menerimanya. Flowing Cloud Scripture ini adalah barang yang sangat berharga, dan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu berasal dari kitab suci bela diri kuno. Itu sangat terkenal, dan hal terakhir yang dia harapkan adalah menerima salinan tulisan tangan dari Flowing Cloud Scripture tepat setelah mengakui seorang master. Itu sangat mengejutkan. Liu Ruyue membantu Xiao Chen menaiki burung hijau dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Kemudian, burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menendang embusan angin yang sangat besar saat mereka terbang ke langit. Tang Dingtian memperhatikan saat mereka berdua pergi. Saudara Lu, saya harus mengatakan, Anda sangat murah hati. Biasanya, setiap kali saya ingin meminjam Flowing Cloud Scripture Anda untuk melihatnya, Anda akan memberi saya segala macam alasan untuk tidak melakukannya. Hari ini, Anda benar-benar memberikannya dengan cara yang begitu lugas. Petik 2. Lu Chen berbalik dan tersenyum, kamu tidak lebih baik dariku. Saber itu adalah Jade Hook, yang berasal dari Clear Sky Sect. Dan itu bukan senjata roh peringkat bumi biasa. Catatan TL, ketika saya melihat kamus untuk Jade Hook Gouyu, itu memberi saya, Magatama, manik melengkung Jepang. Saya memutuskan untuk memisahkan dua kata dan menerjemahkannya satu persatu, sehingga mendapatkan Jade Hook. Tang Dingtian menghela nafas dan berkata, saya merasa sangat disayangkan mengingat bakatnya. Tidak hanya dia memiliki surat rekomendasi Nona Feng, dia bahkan membunuh binatang roh peringkat 5 untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ge Yunbin ketika dia mengirimnya ke puncak King Yun. Rasanya sangat aneh. Lu Chen mengungkapkan ekspresi kaget. Dia berkata, dia membunuh binatang roh peringkat 5 sendirian. Dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Bagaimana ini mungkin? Tang Dingtian berbalik dan menatapnya, maka ini akan lebih mengejutkanmu. Pada saat dia membunuh binatang roh peringkat 5, dia hanya seorang master bela diri kelas superior. Dia hanya maju di ranah kultivasi setelah itu. Petik 2. Kulit Lu Chen berubah. Tapi setelah beberapa saat, dia tersenyum tanpa beban. Tang Dingtian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata, ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum nanti. Petik 2. Burung hijau itu membubung tinggi ke langit. Xiao Chen duduk di belakang Liu Ruyue. Akhirnya, dia berbicara, Tuan, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Petik 2. Liu Ruyue tersenyum tipis dan berkata, ketika tidak ada orang di sekitar, panggil saja saya sebagai penatua Sister Ruyue, seperti yang dilakukan Feng Feixue. Saya tidak jauh lebih tua dari Anda, jadi saya tidak akan menggertak Anda terlalu banyak. Xiao Chen sedikit terkejut. Itu memecahkan salah satu misterinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyue merasa cenderung untuk membawanya di bawah sayapnya sebagai muridnya pada pertemuan pertama mereka, itu sebagian besar karena dia mengenal Feng Feixue. Saya ingin bertanya, berapa banyak murid batin yang dimiliki puncak King Yun? Ada berapa orang tua? Berapa banyak murid yang dimiliki penatua Suster Ruyue? Xiao Chen memiliki beberapa keraguan tentang ini sejak lama. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertanya, dia tidak ragu-ragu. Liu Ruyue menoleh dan bertanya dengan cara yang aneh, kamu tidak tahu. Jangan bilang kamu memasuki King Yun Peak tanpa mengetahui apa-apa. Tiba-tiba, Xiao Chen punya firasat buruk. Dia tersenyum pahit, memang begitu, aku sekarang memasuki puncak King Yun tanpa mengetahui apa-apa. Petik 2. Liu Ruyue merasakan sakit kepala datang ketika dia berkata dengan suara cemberut, sebelum kamu datang, jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah 0. Setelah Anda datang, jawabannya sekarang adalah 1. Xiao Chen bingung. Meskipun dia tahu puncak King Yun tidak terlalu tangguh, dia tidak menyangka itu akan menjadi sangat buruk sampai-sampai tidak ada seorang pun. Liu Ruyue tersenyum, ini juga alasan mengapa saya menerima Anda sebagai murid saya. Di dalam puncak King Yun, tidak ada orang lain yang bisa mengajarimu. Petik 2. Namun, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Ada keuntungan memiliki lebih sedikit orang. Anda memiliki Peak Master untuk mengajari Anda secara pribadi. Tidak banyak orang di paviliun pedang surgawi dengan hak istimewa seperti itu. Seorang Master Puncak yang bukan Raja Bela Diri. Kekuatan Master Sekte luar, Ge Yunbin, sudah berada di puncak Martial King. Bagaimana mungkin Master Puncak dari Sekte dalam lebih rendah?
Namun, Xiao Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, dia di sini untuk belajar bagaimana mencapai keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Negara itu sendiri tidak memiliki hubungan dengan alam kultivasi untuk sebagian besar, dan kekuatan saja tidak memungkinkan seseorang untuk memahaminya. Pada akhirnya, bakat dan pemahaman jauh lebih penting. Bagi Xiao Chen, seorang master yang mampu melakukan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan itu sudah cukup untuk menutupi semua kekurangan Liu Ruyue. Tak lama, puncak yang menjulang tinggi muncul di depan mata Xiao Chen. Awan yang mengelilinginya membentang ke cakrawala. Bab 151, Kesepian Puncak Qingyun. Hutan lebat menutupi puncak gunung. Kadang-kadang, ada sebuah bangunan yang tersembunyi di antara tanaman hijau. Burung hijau membawa mereka ke tengah gunung sebelum berhenti. Liu Ruyue melompat turun terlebih dahulu lalu dia memberitahu Xiao Chen, ini adalah puncak Qingyun. Mulai sekarang, Anda adalah salah satu anak buah puncak Qingyun saya. Nanti, saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda berkeliling untuk membiasakan Anda dengan tempat itu. Xiao Chen mengangguk dan mulai memeriksa sekelilingnya. Mereka dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan ada deretan bangunan yang tidak pernah berakhir di platform kecil di depan. Seorang pria muda dengan cepat berlari keluar dari depan. Anehnya dia bergerak cepat. Segera, dia tiba di depan mereka berdua. Liu Suifeng, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chen berseru kaget setelah melihat wajah orang itu dengan jelas. Liu Suifeng juga terkejut melihat Xiao Chen. Ye Chen, mengapa kamu ada di sini di puncak Qingyun? Liu Ruyue memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik ketika dia melihat bahwa mereka berdua saling mengenal. Dia tersenyum dan berkata, bagus kalau kalian saling mengenal. Suifeng, bawa Ye Chen berkeliling untuk membiasakannya dengan puncak Qingyun. Pada saat yang sama, bantu dia mengatur akomodasi yang baik. Ini adalah murid yang baru saja diterima kakakmu. Liu Suifeng memiliki ekspresi tidak percaya di matanya, itu tidak mungkin. Kak, kamu benar-benar berhasil menerima murid. Itu tidak mungkin. Apakah kamu gatal karena pemukulan? Pergi dan mulai bekerja. Liu Ruyue sedikit mengernyit saat dia bercanda memarahinya. Liu Suifeng tersenyum, sudahlah. Saudara Ye, biarkan aku membawamu berkeliling dulu. Ada sangat sedikit orang di puncak Qingyun. Dimungkinkan untuk tersesat di puncak Qingyun dan tidak dapat menemukan siapapun untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar. Petik 2. Xiao Chen tidak menyangka Liu Suifeng dan Liu Ruyue adalah saudara kandung, sungguh suatu kebetulan. Liu Suifeng memimpin Xiao Chen berkeliling untuk berjalan-jalan. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan dan Liu Suifeng memberitahu Xiao Chen segalanya tentang puncak Qingyun, tanpa menyembunyikan apapun darinya. 20 tahun yang lalu, seluruh paviliun pedang surgawi mengalami bencana besar. Bahkan Master Paviliun pada waktu itu meninggal dalam bencana itu. Dari 7 puncak, puncak Qingyun mengalami kerusakan terbesar dari bencana. Hampir semua generasi senior dan tetua puncak Qingyun meninggal. Peak Master saat itu, yang merupakan ayah Liu Suifeng, telah menghancurkan martial spiritnya dan lumpuh dalam bencana. Ini berarti bahwa puncak Qingyun telah benar-benar memburuk. Dengan tidak ada seorang pun dari generasi yang lebih tua yang menahan benteng, para murid yang lebih muda memiliki hampir semua yang tersisa. Semua murid yang memasuki paviliun pedang surgawi tahu tentang situasinya. Tanpa Raja Bela Diri yang mengelola puncak, tentu saja, tidak ada yang akan memilih untuk datang ke sini. Ada beberapa yang kekuatannya rendah dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini tetapi mereka tidak dapat memuaskannya. Hal ini mengakibatkan tidak ada pendaftaran selama 20 tahun terakhir, bahkan tidak ada satu pun murid resmi. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa sebenarnya bencana itu? Untuk semua generasi yang lebih tua, termasuk Master Paviliun Saber Surgawi, mati. Betapa mengerikan. Liu Suifeng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Lagi pula, itu bukan rahasia besar. Di masing-masing sekte besar di negara Qin besar, ada retakan tata ruang besar yang disegel. Petik 2. Segel ini biasanya tidak bisa dipecahkan. Namun, 1000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur Sangmu datang ke Paviliun Pedang Surgawi dan bertarung dengan Master Paviliun saat itu. Petik 2. Saat itu, baik Sangmu dan Master Paviliun adalah sage bela diri puncak. Gempa susulan dari pertarungan bisa dengan mudah meratakan seluruh puncak gunung. Pertarungan itu telah mempengaruhi segel yang ditinggalkan oleh 3 tanah suci. Petik 2. Setelah segel rusak, orang-orang dari 3 tanah suci datang untuk memeliharanya sesekali. Namun, 20 tahun yang lalu, ketika giliran gerbang bela diri surgawi untuk mempertahankan segel, terjadi kecelakaan dan mereka datang terlambat. Liu Suifeng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu seharusnya bisa menebak hasil dari peristiwa itu. Segala macam iblis keluar dari dunia iblis, bahkan ada Raja Iblis. Menurut generasi yang lebih tua, mereka mengatakan bahwa seluruh pegunungan Lingyun tercakup dalam Ki Iblis. Setelah pertempuran hebat, Paviliun Pedang Surgawi menjadi seperti yang Anda lihat hari ini. Petik 2. Sebenarnya, Liu Suifeng juga tidak tahu banyak. 20 tahun yang lalu, dia belum lahir. Dia tahu semua ini dengan mendengarkan cerita dari generasi yang lebih tua. Dengan demikian, bagian-bagian tertentu dari cerita menjadi kabur dan tidak jelas. Ketika Xiao Chen melihat Lunar Shadow Saber di tangannya, dadanya menegang.
Tidak heran orang tua di luar kota mengatakan bahwa jika orang-orang paviliun pedang surgawi tahu bahwa dia adalah penerus Kaisar Guntur, itu tidak akan menghasilkan akhir yang baik baginya. Jadi itulah alasannya, jika bukan karena Kaisar Guntur, paviliun pedang surgawi tidak akan menderita malapetaka. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu, benar, di mana ayahmu sekarang? Apakah dia tidak lagi berada di puncak King Yun? Louis Suifeng menunjuk ke puncak-puncak, dia sering berada di puncak King Yun Peak. Dia seharusnya dalam pelatihan isolasi. Bahkan aku hanya bisa bertemu dengannya beberapa kali dalam setahun. Xiao Chen menghela nafas lega. Orang tua di luar kota tampaknya tidak memiliki roh bela diri yang akan membuatnya mudah untuk menghubungkan mereka bersama. Saat ini, sepertinya mereka tidak terhubung. Mereka berdua terus berjalan dan teriakan keras datang dari depan mereka. Xiao Chen melihat dan menemukan pemuda kekar yang dia temui terakhir kali. Ada papan logam di lengan dan kakinya saat dia berlatih meninju. Di sisinya, ada seorang gadis halus yang berlatih teknik tinju yang menarik. Kecepatannya sangat lambat tetapi sepertinya memiliki keanggunan tertentu. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan itu sangat mirip dengan tinju Yongchun dari kehidupan sebelumnya. Liu Suifeng menjelaskan, ini Xiao Yang dan Xiao Meng. Mereka adalah anak dari teman lama ayahku. Mereka tumbuh bersama dengan saya. Namun, mereka memiliki konstitusi khusus yang mengakibatkan mereka tidak dapat memadatkan roh bela diri. Petik 2. Teknik bela diri apa yang mereka latih? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya, Xiao Chen bertanya karena penasaran. Tanpa martial spirit, seseorang akan dianggap cacat. Saat itu, karena dia tidak dapat menyingkat martial spiritnya, dia diejek oleh orang-orang dari klan Xiao selama bertahun-tahun. Liu Suifeng tersenyum, itu diturunkan di keluarga mereka. Jangan meremehkan mereka, bahkan seorang master bela diri biasa tidak akan cocok dengan Xiao Yang. Ketika Xiao Yang mendengar kedua suara itu, dia memperhatikan dengan amas sebelum menunjukkan senyum terkejut yang menyenangkan. Dia melepaskan pelat logam di lengan dan kakinya sebelum dengan cepat berlari. Saudara Suifeng, apakah dermawan sudah memasuki sekte dalam? Xiao Chen merasa tidak nyaman tetapi dia tersenyum tipis, itu hanya hal kecil. Xiao Yang, Anda tidak perlu mengingatnya. Panggil saja aku Ye Chen. Kita semua seumuran jadi tidak perlu terlalu pendiam. Xiao Yang mengungkapkan senyum tulus di wajahnya yang sederhana dan jujur. Dia berkata dengan serius, kamu menyelamatkan nyawa Xiao Meng dan aku, itu jelas bukan hal yang kecil. Liu Suifeng berdiri di sampingnya dan berkata, Ye Chen telah diterima oleh saudara perempuanku sebagai muridnya. Dia akan tinggal di King Yun Peak mulai sekarang. Ketika Xiao Yang mendengar itu, dia sangat terkejut. Dia berkata, kalau begitu, Xiao Meng dan aku akan pergi dan membantu merapikan kamar. Di masa depan, jika ada yang Anda butuhkan, beri kami pesanan. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia mengambil Xiao Meng dan berlari ke depan. Liu Suifeng bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, kedua bocah itu, mengapa saya merasa seolah-olah mereka biasanya tidak rajin. Keduanya terus menuju ke puncak-puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak gedung-gedung tinggi. Namun, mereka semua kosong, benar-benar kosong dari orang-orang. Akhirnya, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke sebuah paviliun yang terletak di suatu tempat di tengah gunung. Ada sungai kecil yang mengalir di samping paviliun dan dikelilingi oleh hutan hijau yang tampak tak berujung. Terdengar suara gemericik air dari sekitar. Di dalam paviliun, ada angin sejuk bertiup. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka berkeringat. Saat angin sejuk bertiup, rasanya sangat menyegarkan. Louis Suifeng berkata, jika kamu terus naik, kamu akan tiba di tempat-tempat penting di puncak King Yun. Perpustakaan dan paviliun King Yun ada di atas sana. Biasanya ada seseorang dari aula utama yang menjaga mereka. Lebih baik tidak pergi ke sana jika tidak perlu. Itu benar, Ye Chen, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Dari 7 puncak di sekte dalam, mengapa Anda memilih puncak King Yun? Berdasarkan bakatmu, kamu seharusnya bisa masuk ke salah satu puncak lainnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tujuan utama saya datang ke puncak King Yun, adalah untuk belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Petik 2. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Di seluruh paviliun pedang surgawi, hanya saudara perempuan saya dan Leng Liusu yang telah mencapai mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, ini adalah sesuatu yang samar-samar terlihat, terlalu bergantung pada pemahaman dan bakat. Liu Suifeng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen datang ke puncak King Yun karena alasan seperti itu. Xiao Chen berpikir bahwa sebagai saudara Liu Ruyue, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dibandingkan dengan orang biasa. Karena itu, dia bertanya, saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang bawaan. Jika seseorang tidak dilahirkan dengan itu maka tidak peduli seberapa tinggi bakat mereka, mereka tidak akan dapat mencapainya. Apakah ada hal seperti itu? Liu Suifeng tersenyum tipis, itu omong kosong. Adikku bisa mendapatkannya tanpa memiliki kemampuan seperti itu saat lahir. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya dia melakukannya. Petik 2. Sebuah binar muncul di mata Xiao Chen.
Liu Ruyue mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya diperoleh oleh dirinya sendiri. Namun, dia merasa itu jauh lebih kuat daripada milik Leng Liusu. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Jika Anda terlalu fokus padanya, ada kemungkinan tidak akan ada hasil selama sisa hidup Anda. Yang terbaik adalah tidak gigih dalam mengejarnya. Kalau tidak, itu mungkin akan memengaruhi kultivasi Anda. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, itu akan sangat membantu ketika mencoba mempelajari senjata apapun. Untuk teknik bela diri tertentu, pembudidaya biasa mungkin memerlukan berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mempelajarinya. Namun, bagi seseorang yang memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, adalah mungkin untuk mempelajarinya dalam sehari dan bahkan memahaminya pada tingkat yang lebih dalam. Namun, pemahaman semacam ini terlalu halus. Terlalu banyak menghabiskan waktu mereka mencarinya tetapi tidak mencapai apa-apa pada akhirnya. Sebaliknya, mereka menunda kultivasi mereka sendiri. Ada terlalu banyak contoh seperti itu. Menggenggam lunar Shadow Saber dengan erat di tangannya, Xiao Chen merasakan konflik di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi seperti orang-orang itu. Tidak bisa mendapatkan apa-apa dan berakhir dengan tangan kosong. Namun, karena sumpahnya, dia setidaknya harus mencobanya. Jika dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mencoba, maka itu akan menunjukkan bahwa dia terlalu pengecut. Setelah itu, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke kediamannya. Ada sangat sedikit orang di puncak Qingyun, jadi Xiao Chen diberi halaman yang luas. Cao Yang dan Xiao Meng membantunya merapikan tempat itu, membersihkan debu dan sampah. Pada saat semua orang pergi, hari sudah senja. Itu sangat indah ketika matahari terbenam di bawah gunung. Xiao Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Mantra surgawi guntur ungu terus beredar di seluruh tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti kabut. Energi spiritual yang sangat padat. Xiao Chen menghela nafas. Energi spiritual di sini lebih kuat 2 kali lipat daripada di kaki gunung. Itu juga jauh lebih kuat daripada di gua aneh di belakang air terjun di asal sungai Zuang. Tidak heran persaingan untuk tempat murid batin begitu ketat. Lingkungan untuk berkultivasi jauh lebih baik di sini. Bab 152, Teknik Pedang Luar Biasa. Xiao Chen telah menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah belum lama ini, dia harus menstabilkan ranah kultivasinya. Dia mengedarkan energi spiritual yang memancar di tubuhnya selama satu siklus besar sebelum akhirnya mengirimkannya ke Dantian. Aliran sungai yang deras langsung naik drastis. Azure Dragon kecil berenang di sekitar sungai dengan gembira, kadang-kadang menyebabkan percikan air. Percikan air ini adalah esens yang paling murni. Dengan hanya berpikir, sungai naik lebih tinggi dan ombak yang mengamuk membengkak. Sejumlah besar esens mengalir keluar dari Dantian dan mengalir melalui berbagai meridian tubuh. Esens meresap ke meridian dan memasuki kulit, daging, dan tulang, terus memberi nutrisi pada tubuh kuat Xiao Chen. Ketika esensi habis, energi spiritual yang diserap dari lingkungan mengalir ke Dantian lagi. Siklus tanpa akhir ini terus berlanjut, siklus demi siklus. Waktu berlalu sangat cepat saat berkultivasi. Ketika Xiao Chen membuka matanya, langit mulai cerah. Dia merasa sangat segar saat dia meregangkan dirinya, dia merasa seperti dia dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Kou, kou, kou. Ada suara ketukan dan suara merdu Liu Ruyue dapat terdengar melalui pintu. Murid kecilku, berhenti tidur, sekarang waktunya bangun. Petik 2. Tepat saat Liu Ruyue akan terus mengetuk, pintu Xiao Chen tiba-tiba terbuka. Ketika dia melihat penampilan Xiao Chen yang segar, dia berkata, semangat yang bagus. Ingat, di masa depan, Anda harus pergi ke arena duel saat ini setiap hari. Jika Anda tidak pergi, Anda akan dihukum. Ayo pergi. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku belum sarapan. Petik 2. Sebaiknya tidak makan, kalau tidak kamu mungkin sakit perut, kata Liu Ruyue santai dengan senyum di wajahnya. Itu serius. Xiao Chen punya firasat buruk. Dia mengikuti Liu Ruyue dan akhirnya mereka tiba di tempat duel yang luas. Tanah duel ini sangat besar, dan seluruhnya terbuat dari batu gunung surgawi. Atap kubah setinggi 100 meter. Ketika berdiri di sana, seseorang akan merasa sangat kecil. Di tengah arena duel, ada berbagai macam perlengkapan yang ditampilkan dengan sangat mencolok. Namun, di arena duel yang besar, hanya ada Liu Suifeng yang berlatih pedangnya sendiri. Itu sangat luas tapi kosong. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis sebagai cara untuk menyapanya. Elder Sister Ruyue, apakah ada teknik sabre yang luar biasa untuk diberikan kepadaku? Xiao Chen berkata sambil tersenyum. Ketika mereka tiba di tempat duel, Xiao Chen merasa jauh lebih santai. Liu Ruyue mengejek dan berkata, dengan fondasimu, kamu ingin mempelajari teknik pedang yang luar biasa, belum lagi teknik pedang peringkat surga. Anda bahkan tidak akan memahami esensi dari teknik pedang peringkat bumi. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Liu Ruyue mengatakan bahwa fondasi Xiao Chen buruk. Xiao Chen merasa sedikit tidak yakin meskipun dia telah beralih ke pedang tanpa banyak pelatihan pada awalnya. Namun, saya dianggap cukup rajin berlatih dan tidak malas sama sekali.
Mengapa dia mengatakan bahwa fondasi saya buruk? Ketika Liu Ruyue melihat tampilan Xiao Chen yang sedikit tidak yakin, dia tersenyum, jika kamu tidak yakin maka lakukan teknik pedang terkuatmu melawanku. Saya jamin saya tidak akan menggunakan kekuatan yang melebihi seorang master bela diri. Petik 2. Xiao Chen juga berpikir untuk menguji kekuatan Liu Ruyue. Kembali di Returning Cloud Hall, karena Liu Ruyue telah menyerangnya tiba-tiba, dia merasa tidak yakin. Sekarang adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber secara horizontal di depannya dan tersenyum, kalau begitu perhatikan baik-baik teknik sabre tercepat di dunia. Saya hanya akan mengeksekusinya sekali, itu pasti akan membuat Anda mengakui kekalahan dengan rela. Petik 2. Kakak, ada kilatan cahaya dingin, suara, Huang Dang, dan Lunar Shadow Saber tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Begitu itu ditarik keluar dari sarungnya, guntur berderak di belakangnya. Lunar Shadow Saber sekarang berkedip-kedip dengan listrik. Menggambar pedang. Petik 2. Momentum Xiao Chen perlahan meningkat, dan segera, cahaya pedang mencapai kecepatan puncaknya dan memotong Liu Ruyue. Pada jarak yang begitu dekat dan dia membuat langkah pertama, Xiao Chen benar-benar yakin akan membuat Liu Ruyue mundur. Setelah Liu Ruyue mundur, rantai serangan tanpa henti dari teknik pedang guntur bergegas akan segera dimulai. Setiap serangan pedang akan lebih kuat dari yang terakhir. Momentumnya akan perlahan dinaikkan ke ekstrim. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu akan membuatnya menganggapnya serius. Sial, sebuah dentang metalik merdu terdengar. Xiao Chen tidak bisa melihat bagaimana dia menarik pedang kecilnya dari sarungnya. Dia menemukan bahwa pedang Liu Ruyue bahkan lebih cepat dari miliknya. Meskipun itu dimulai lebih lambat dari gerakannya, itu menghantam Lunar Shadow Saber dengan keras. Sebuah kekuatan besar melakukan perjalanan melalui bilah pedang. Tangan kanan Xiao Chen, yang memegang pedang, terasa mati rasa. Bahkan ada dorongan untuk menyingkirkan Lunar Shadow Saber. Ketika kekuatan besar dikirim ke tubuh Xiao Chen, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya secara perlahan. Serangan pedang cepat Liu Ruyue memenuhi pikirannya. Itu hanya serangan pedang biasa, bukan teknik bela diri seperti menggambar pedang. Namun, kecepatannya sangat cepat. Namun, Xiao Chen masih tidak yakin karena dia belum berhasil mengeksekusi teknik saber guntur bergegas. Jika diberi kesempatan, Liu Ruyue akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Xiao Chen melangkah maju dan berteriak. Guntur berderak lagi. Percikan bergelombang dari sungai yang mengalir deras di dantiannya berubah menjadi esens dalam jumlah besar dan mengalir ke bilah pedangnya. Pedang menyala lagi dan Xiao Chen mengeksekusi Drawing the Sabre lagi. Namun, tidak ada perubahan pada hasilnya. Liu Ruyue tidak bergerak dari tempat aslinya. Meskipun bergerak kemudian, pedang kecil di tangannya segera mematahkan teknik pedang. Melihat Xiao Chen terhuyung mundur, Liu Ruyue melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Ini adalah teknik pedang tercepat di dunia. Itu hanya begitu-begitu. Setelah diejek oleh seorang wanita yang hanya sedikit lebih tua darinya, Xiao Chen menjadi cemas. Dia terus-menerus menggunakan Drawing the Sabre tetapi hasilnya tetap sama. Xiao Chen terhuyung mundur lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak bisa melakukannya dengan cara ini, kamu tidak bisa memblokir gerakanku ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan gerakan yang lebih kuat yang datang setelah ini. Petik 2. Liu Ruyue tertawa terbahak-bahak, ekspresi menawan yang langka muncul di wajahnya. Dia berkata, seperti yang Anda inginkan. Biarkan saya melihat teknik sabre tercepat di dunia. Mata Xiao Chen berbinar. Tepat setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera mengeksekusi Drawing the Sabre. Liu Ruyue mundur ke belakang dan Xiao Chen segera mengeksekusi Arclight Chop. Sial, Xiao Chen mempertahankan postur untuk Arclight Chop tetapi ada kilatan cahaya dingin yang mengenai pegangan Lunar Shadow Saber. Serangan pedang ini cepat dan tepat, itu tepat mengenai ruang antara gagang pedang dan jari-jari Xiao Chen tanpa melukai jarinya sama sekali. Liu Ruyue menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia mengeluarkan niat membunuh. Aku juga akan melepaskan teknik pedang tercepat di dunia. Saya akan menunjukkan kepada Anda menggambar saber yang sebenarnya. Petik 2. Tepat setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera menarik pedangnya. Begitu pedang meninggalkan sarungnya, embusan angin muncul entah dari mana. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang menusuk yang menyebabkan mata Xiao Chen sakit. Sebagai refleks alami, Xiao Chen menutup matanya. Ketika dia membuka kembali matanya, angin yang menderu sudah berhenti. Liu Ruyue menarik pedangnya dan berdiri tegak, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya adalah ilusi. Namun, Xiao Chen merasakan sedikit kedinginan di lehernya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya dan dia merasakan sakit ringan. Tidak diketahui kapan, tetapi luka kecil muncul di lehernya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Jika luka ini sedikit lebih dalam, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika cahaya gemerlap menyala, dalam sekejap dia berkedip, dia sudah dipukul. Lebih jauh lagi, pada saat dia bergerak, Liu Ruyue memiliki kendali mutlak atas kekuatannya. Bergerak bebas, membunuh tanpa mengedipkan mata, ini adalah dunia tempat Liu Ruyue berada. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa itu lucu. Di masa lalu, dia pikir dia sudah sangat cepat. Sekarang, dia benar-benar yakin.
Liu Ruyue tersenyum tipis, Ye Chen kecil, apakah kamu masih ragu tentang kekuatan Tuan? Xiao Chen tersenyum malu, aku tidak berani lagi. Saya akan selalu mengindahkan kata-kata penatua Sister Ruyue di masa depan. Bisakah kamu mulai mengajariku sekarang? Senyum cantik muncul di wajah Liu Ruyue. Namun, ketika Xiao Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ada beberapa beban di sana untuk melatih tubuh. Kenakan 100 kilogram dari mereka lalu jalankan 20 putaran di sekitar lapangan duel. Petik 2. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan esens. Jika saya menemukan penggunaan esens, saya akan menyegel titik akupuntur Anda dan menggandakan hukuman Anda. Petik 2. Xiao Chen melihat ke tanah duel yang besar, satu putaran setidaknya 1 kilometer. Dia merasakan sakit kepala datang, Kakak Ruyue, bukankah ini sedikit berlebihan? Petik 2. Liu Ruyue tersenyum tipis dan berkata, pertama kamu mengejek tuanmu, lalu kamu berbicara kembali. Jalankan 10 putaran lagi. Brengsek. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Liu Ruyue ini tampak seperti kakak perempuan yang lembut. Siapa yang tahu bahwa dia akan sangat kejam ketika dia menjadi galak. Ketika berada di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Xiao Chen berjalan tanpa daya dan perlahan mengikat beban pada dirinya sendiri sebelum mulai berlari. Itu adalah hal yang baik bahwa tubuhnya kuat, dia tidak merasa itu terlalu sulit. Liu Suifeng memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia melihat Xiao Chen berlari perlahan. Dia berjalan ke Liu Ruyue dan berkata, Kak, Xiao Chen mampu mengeksekusi teknik pedang guntur bergegas dengan gemuruh guntur di setiap gerakan. Itu penuh semangat. Bisa dibilang sudah cukup bagus. Kenapa kamu masih memberinya waktu yang sulit? Petik 2. Wajah cantik Liu Ruyue menunjukkan senyum tipis. Orang ini terlalu sombong, dia mungkin sudah memiliki pengalaman bertarung yang signifikan. Jika saya tidak melakukan ini, dia tidak akan mendengarkan. Lebih jauh lagi, fondasinya memang terlalu lemah dan dia harus memperbaikinya lebih jauh. Masih ada lebih banyak potensi dari teknik saber guntur bergegas. Petik 2. Liu Suifeng memikirkan sesuatu dan dia berkata, benar, Kak, apa pendapatmu tentang masalah yang saya sebutkan kemarin? Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Liu Ruyue tampak tenggelam dalam pikirannya. Karena Ye Chen direkomendasikan oleh Feng Feixue dan dia sebelumnya menyelamatkan Cao Yang dan Xiao Meng, seharusnya tidak ada masalah dengan karakternya. Jika dia ingin belajar, tidak ada masalah dalam mengajarinya. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya ini terlalu halus. Mari kita tidak berurusan dengan ini untuk saat ini. Petik 2. Liu Suifeng melihat sosok Xiao Chen dan berkata, saya merasa bahwa King Yunpik memiliki peluang yang layak di kompetisi akhir tahun. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, ada ekspresi melankolis di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, saya telah mencoba untuk membuktikan diri. Namun, tidak pernah ada penerus yang cocok di puncak King Yun. Saya harap saya tidak akan kecewa kali ini. Xiao Chen menghabiskan total 4 jam berlari 30 putaran. Awalnya, dia merasa seolah-olah itu bukan apa-apa. Lagi pula, dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak ada banyak kelelahan bahkan jika dia tidak menggunakan esens. Namun, menjelang akhir, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Pasti ada beberapa bahan khusus di bawah permukaan tanah duel. Dia merasa kekuatannya sangat cepat habis. Bab 153, Gaya Pedang. Menjelang akhir, setiap langkah yang diambil membuat seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Napasnya terengah-engah dan setiap langkahnya sangat sulit. Bahkan ada beberapa kali di mana dia merasa ingin berbaring dan berhenti berlari. Namun, ketika dia melihat sosok cantik itu dan melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa bangga. Dia tidak boleh jatuh di depannya, itu akan terlalu memalukan. Ketika dia akhirnya menyelesaikan putaran terakhir, Xiao Chen menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan keinginan untuk jatuh. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Ketika seseorang lelah dan tubuhnya didorong ke batasnya, itu adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan potensinya ketika memasuki kondisi kultivasi. Xiao Chen memahami prinsip ini di masa lalu tetapi tidak pernah ada orang yang mengawasinya seperti itu, jadi dia belum pernah memasuki kondisi kultivasi seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah ada kesempatan ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menyerah. Mantra surgawi guntur ungu perlahan beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah esens yang beredar menyelesaikan satu siklus, itu meresap ke dalam kulit, daging, dan tulang. Xiao Chen merasakan perasaan santai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat nyaman. Keringat di tubuhnya perlahan menguap, berubah menjadi uap putih. Liu Ruyue berdiri di samping menyaksikan semua ini terjadi. Dia mengungkapkan senyum yang tak terduga. Ada ekspresi kenangan di matanya, seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen perlahan menghentikan sirkulasi esens di tubuhnya. Dia membuka matanya dan bertemu dengan tatapan Liu Ruyue. Dia tersenyum tipis dan berdiri. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Ruyue, bisakah kamu mengajariku sekarang? Liu Ruyue tersenyum tipis, tidak buruk. Teknik pedang yang kamu gunakan seharusnya teknik pedang guntur bergegas. Saya mempelajari teknik pedang ini sebelumnya, ketika saya masih muda. Kemudian,
Karena tidak cocok dengan gaya saya menyerah. Keraguan berkedip di mata Xiao Chen, Liu Ruyue berlatih teknik pedang guntur bergegas sebelumnya. Itu aneh, bukankah Feng Feixue mengatakan bahwa itu berasal dari sekolah Qin Surgawi? Melihat keraguan Xiao Chen, Liu Ruyue menjelaskan, ini tidak aneh. Paviliun Pedang Surgawi telah mengumpulkan sebagian besar teknik pedang di dunia, kecuali untuk beberapa teknik bela diri yang diwariskan. Petik 2. Saya pernah menyerah pada teknik pedang ini karena gayanya. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, menurut Anda apa gaya teknik saber guntur bergegas? Apakah menurutmu itu cocok untukmu? Apa gaya teknik saber guntur bergegas? Xiao Chen tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia cocok untuk teknik pedang ini atau tidak. Namun, setelah berlatih teknik pedang ini begitu lama, Xiao Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang gaya teknik pedang guntur yang bergegas. Setelah berpikir sejenak, tidak terlalu sulit untuk menjawab, gerakan dan cepat, menekan dengan momentum, kuat, seperti sungai yang mengalir deras. Begitu dimulai, itu seperti toren yang tak henti-hentinya terus menekan ke depan. Liu Ruyue mengangguk, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang itu. Namun, kata-kata yang pertama kali Anda gunakan untuk menggambarkannya hanya menyoroti poin-poin khusus dari teknik pedang guntur bergegas, bukan gayanya. Gayanya adalah bagian terakhir yang Anda katakan, terus maju terus, tidak pernah mundur. Mundur satu langkah bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Berjuang mati-matian ketika menghadapi bahaya fana. Bahkan sebelum bertarung, Anda memaksakan diri ke jalan yang tidak bisa kembali. Apakah menurutmu ini cocok untukmu? Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba tercerahkan, seperti gemuruh guntur di kepalanya. Pertanyaan yang tidak bisa dia jawab di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas baginya. Dia selalu merasa bahwa pemahamannya tentang teknik pedang guntur bergegas kurang sesuatu. Hari ini, dia akhirnya mengerti apa yang dia lewatkan. Dia kehilangan tekad yang meluap-luap untuk tidak pernah mundur bahkan dengan mengorbankan kematiannya. Namun, apakah ini gaya yang cocok untuknya? Xiao Chen tidak bisa tidak memikirkan masalah ini. Setelah waktu yang lama, mata Xiao Chen bersinar dengan tekad. Dia mengingat banyak hal sebelum dengan serius berkata, aku mengerti sekarang. Saya cocok dengan gaya ini. Bahkan jika ada kekurangan sekarang, saya tidak akan pernah menyerah. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum tipis, saya merasa Anda tidak cocok. Ketika kita bertukar gerakan sebelumnya, kamu sebenarnya ingin aku membiarkanmu melakukan gerakan pertama dengan harapan bisa memanfaatkannya. Itu jelas bukan gaya teknik saber guntur bergegas. Xiao Chen tidak mengerti, jadi dia bertanya, tapi langkahku terganggu olehmu. Bagaimana saya tidak mundur? Itu tidak mungkin. Melawan lawan dengan kekuatan atau ranah kultivasi yang sama, saya pasti tidak akan mundur. Petik 2. Kamu benar-benar keras kepala. Jumlah kekuatan yang saya gunakan sebelumnya pasti tidak melebihi seorang master bela diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya lagi. Senyum memenuhi wajah cantik Liu Ruyue, sepertinya dia sangat ingin mencobanya. Xiao Chen memikirkan adegan sebelumnya dan tersenyum malu, jangan, aku percaya padamu. Petik 2. Liu Ruyue merasa bahwa itu sangat disayangkan, dia berkata, sudahlah, aku tidak akan main-main denganmu lagi. Masih terlalu dini untuk memberitahu Anda semua ini, oleh karena itu normal bagi Anda untuk tidak mengerti. Latih 8 gerakan dasar pedang terlebih dahulu dan kemudian tunjukkan padaku. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi malu, saya belum pernah mempelajari gerakan dasar pedang sebelumnya. Ketika saya masih muda, klan hanya mengharuskan kami untuk berlatih teknik telapak tangan dan teknik tinju. Dasar-dasar pedang adalah sesuatu yang opsional. Saat itu, saya tidak pernah berpikir untuk mempelajari pedang, jadi saya tidak mempelajarinya. Ketika Xiao Chen masih muda, dia tidak dapat menyingkat martial spiritnya. Karena itu, dia fokus mencoba menyingkatnya. Tidak ada yang bisa dia latih, bahkan tidak menyebutkan teknik dasar saber. Petik 2. Kemudian, setelah Xiao Chen berhasil memadatkan martial spiritnya, dia tidak terlalu fokus pada gerakan dasar pedang karena dia harus mempelajari terlalu banyak hal. Akibatnya, meskipun dia tidak mengendur selama pelatihan dan kultivasinya, dia tidak pernah benar-benar berlatih gerakan dasar pedang. Liu Ruyue merasakan sakit kepala datang, Sui Feng. Bawa pantatmu ke sini. Petik 2. Liu Sui Feng, yang sedang berlatih di samping, menghentikan apa yang dia lakukan dan dengan cepat bergegas. Dia bertanya, Kak, ada apa? Petik 2. Saya telah dikalahkan oleh orang ini. Anda akan mengajarinya 8 gerakan dasar pedang. Anda punya 1 hari. Saya akan datang dan memeriksa besok. Liu Ruyue memijat pelipisnya, dia bisa merasakan sakit kepala mulai menyerang. Aku akan pergi dulu dan akan memeriksanya besok. Itu benar, tinggalkan beban di tangannya. Setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera pergi. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan bertanya dengan tidak percaya, Ye Chen, apakah kamu benar-benar tidak mempelajari gerakan dasar pedang sebelumnya? Petik 2. Xiao Chen membalas, apakah ini penting? Saya benar-benar belum mempelajarinya sebelumnya. Petik 2. Liu Suifeng tersenyum pahit, saya benar-benar mengagumi Anda. Untungnya, Anda tidak masuk dengan melalui sekte luar.
Teknik dasar pedang adalah dasar dari semua teknik pedang. Paviliun pedang surgawi memiliki aturan, jika teknik dasar pedang belum dipraktikkan hingga kesempurnaan kecil, Anda tidak dapat mempelajari teknik bela diri apapun. Jadi untuk orang-orang seperti kita dan pembudidaya yang ingin memasuki paviliun pedang surgawi, teknik dasar pedang harus dipraktikkan hingga kesempurnaan kecil. Kebanyakan orang akan mempraktikkannya hingga kesempurnaan tengah, dan akan ada beberapa, seperti kakak saya, yang bertahan dan berlatih hingga kesempurnaan agung. Petik 2. Xiao Chen tidak menyangka teknik dasar sabar menjadi begitu penting. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu, sampai seberapa jauh Anda berlatih teknik dasar sabre Anda? Petik 2. Louis Suifeng tersenyum tak berdaya, saya tidak gigih. Setelah saya mencapai kesempurnaan kecil, saya berhenti. Mari kita berhenti bicara. Belum terlambat bagimu untuk belajar. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan bersiap untuk melepaskan beban di tangannya. Ketika Liu Suifeng melihat apa yang dia lakukan, dia dengan cepat menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan bilang kamu benar-benar akan mempersulit seorang saudara. Liu Suifeng memiliki ekspresi yang sangat serius ketika dia berkata, saya benar-benar tidak mempersulit Anda. Bagi Anda untuk dapat melatih teknik Rusing Thunder Sabre Anda sampai dapat bergerak dengan guntur adalah bukti usaha Anda. Bahkan dalam sejarah paviliun pedang surgawi, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Petik 2. Kakakku sangat memikirkanmu, kalau tidak dia tidak akan memberimu petunjuk tentang gaya teknik pedang guntur bergegas. Teknik pedang guntur bergegas diciptakan oleh Kaisar Pedang. Meskipun itu hanya teknik bela diri peringkat mendalam tingkat superior, potensinya tidak terbatas. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkannya, teknik dasar pedang harus dipraktikkan hingga kesempurnaan besar. Jika Anda ingin mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu, Anda akan sangat menderita, benar-benar tidak ada jalan pintas. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Liu Suifeng mulai mendemonstrasikan teknik dasar pedang. Hanya ada 8 gerakan dalam teknik dasar sabar, sapu, retas, dorong, pare, skim, ayun, potong, dan tusuk. Mereka juga dikenal sebagai 8 gerakan dasar pedang. Karena itu adalah teknik dasar pedang, tentu saja, itu mudah dimengerti. Xiao Chen hanya perlu melihat sebelum mengerti. Kemudian dia mulai berlatih sendiri. Karena dia memakai beban 100 kg, setiap gerakan sangat sulit. Liu Suifeng terus menggelengkan kepalanya tanpa henti, kakimu seharusnya tidak bergerak. Lengan Anda perlu diangkat lebih tinggi. Anda seharusnya tidak berhenti ketika Anda menyarungkan pedang Anda. Petik 2. Ketika Xiao Chen benar-benar berlatih sendiri, dia menemukan banyak kesalahan. Itu hanya 8 gerakan sederhana, namun dia terus melakukan kesalahan. Pagi perlahan berlalu seperti ini. Sementara itu, Liu Suifeng terus memberinya petunjuk, terkadang memperagakannya untuk dilihat. Dia sama sekali tidak sabar, sehingga Xiao Chen sangat berterima kasih padanya. Saudara Suifeng dan saudara Ye Chen, saatnya makan. Terdengar suara manis Xiao Meng dari lapangan duel. Cao Yang dan Xiao Meng membawa beberapa makanan saat mereka perlahan berjalan ke arah mereka. Ketika Liu Suifeng melihat ini, dia tersenyum tipis, mari kita berhenti di pagi hari. Jangan dengarkan kakakku. Ketika saya berlatih teknik dasar pedang, saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai kesempurnaan kecil. Tidak mungkin untuk memahaminya dalam sehari. Petik 2. Xiao Chen menyeka keringat dari dahinya dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. 8 gerakan ini adalah dasar dari semua teknik pedang, ada banyak perubahan tetapi mereka tetap setia pada 8 gerakan ini. Karena paviliun pedang surgawi menyatakan bahwa seseorang harus berlatih teknik dasar pedang hingga kesempurnaan kecil, tentu saja, ada alasan untuk ini. Setelah memikirkannya, Xiao Chen bisa mengerti mengapa. Makan siang dimasak secara pribadi oleh Xiao Meng. Dia pertama kali menyajikan 2 mangkuk bubur biasa untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Khawatir bahwa Xiao Chen tidak akan mengerti, dia berkata, ini adalah instruksi Elder Sister Ruyue. Setelah latihan yang intens, Anda harus minum bubur terlebih dahulu dan mengisi perut sebelum makan hidangan utama. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum pada dirinya sendiri. Wanita ini cukup teliti dengan detailnya, bahkan ahli gizi di bumi pun mengatakan hal yang sama. Putong. Pada saat itu, Xiao Bai melompat keluar dari Spirit Blood Jade di sekitar dada Xiao Chen. Setelah keluar, ia menatap Xiao Meng dengan mata berair yang besar. Sungguh rubah kecil yang lucu. Wajah Xiao Meng bersinar dengan gembira. Begitu Liu Suifeng melihat potongan batu giok merah di dada Xiao Chen, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata, apakah ini Spirit Blood Jade? Xiao Chen mengangguk. Dia belum melepaskan anak kecil ini selama beberapa hari terakhir. Ketika Xiao Bai mencium bau makanan, dia sangat ingin keluar. Xiao Chen telah berinteraksi dengan beberapa orang ini dan menganggap mereka baik hati, jadi dia tidak menghentikan Xiao Bai. Apakah masih ada bubur? Anak kecil ini lapar, tanya Xiao Chen sambil menatapnya. Xiao Meng tersenyum sedikit dan mengangguk. Setelah dia mengisi mangkuk penuh dengan bubur, dia meletakkannya di depan Xiao Bai. Xiao Bai mengungkapkan senyum manis dan mengusap kepalanya ke Xiao Meng. Xiao Meng sangat senang sehingga dia tertawa ringan. Bab 154, yang kuat memakan yang lemah.
Setelah mereka minum bubur dan makan siang, Liu Suifeng menarik Xiao Chen ke samping dan berkata, "Ye Chen, jika saya tidak salah, rubah roh Anda memiliki garis keturunan rubah roh ekor 6. Petik 2. Xiao Chen mengangguk, apakah ada masalah? Liu Suifeng menjawab dengan sungguh-sungguh, jika tidak perlu, jangan bawa orang ini keluar dari puncak Qingyun. Ye Chen, Anda harus memahami konsep tidak mengungkapkan kekayaan Anda. Xiao Chen merasa itu aneh dan bertanya, mungkinkah paviliun pedang surgawi yang melanggar hukum? Petik 2. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, puncak Qingyun secara alami bersih, tetapi paviliun pedang surgawi penuh dengan segala macam orang. Ada campuran baik dan buruk. Hal ini tidak murni seperti yang Anda pikirkan. Prinsip yang kuat memakan yang lemah juga berlaku di sini setiap hari. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan murid luar seperti Liu Chen. Jika paviliun pedang surgawi penuh dengan orang-orang seperti ini, maka kata-kata Liu Suifeng harus dipertimbangkan. Setelah mereka makan siang, Xiao Bai meninggalkan lapangan duel dengan Xiao Meng tanpa hati nurani. Xiao Chen tahu itu tidak suka tinggal di Spirit Blood Jade. Lagi pula, tidak ada banyak bahaya di puncak Qingyun. Jadi, dia membiarkannya. Ye Chen, aku punya sesuatu yang terjadi di sore hari dan tidak akan bisa menemanimu. Permintaan maaf saya. Liu Suifeng meminta maaf kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk, Liu Suifeng sudah dengan sabar mengajarinya sepanjang pagi. Dia sudah sangat berterima kasih untuk itu. Dia tidak membutuhkannya untuk terus tinggal di sini untuk membimbingnya. Selanjutnya, 8 gerakan dasar pedang tidak membutuhkan terlalu banyak bimbingan. Liu Suifeng tersenyum ketika dia melihat Xiao Chen mengangguk. Menarik, aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk tidak menghilangkan beban di tubuh Anda. Kalau tidak, jika kakak saya melihatnya, saya akan melakukannya. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis saat melihat Liu Suifeng pergi. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih teknik dasar sabre. Setelah dia benar-benar mencerna semua makanan di tubuhnya, dia menghangatkan tubuhnya. Mengandalkan hanya pada tubuh fisiknya, Xiao Chen mulai berlari perlahan di sekitar arena duel. Xiao Chen mengalami kultivasi setelah tubuhnya mencapai batas saat lari pagi. Itu jauh lebih efektif dari biasanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen perlahan berlari di sekitar lapangan duel 5 atau 6 kali. Kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan penyerapan misterius yang datang dari bawah batu gunung surgawi. Setiap langkah yang dia ambil, kekuatan fisiknya akan semakin melemah. Perasaan ini sangat akrab, setelah berpikir lama, dia akhirnya ingat di mana dia menemukan perasaan ini. Ketika dia berada di platform batu yang menjulang di sisa-sisa kuno Sage di Savage Forest, setiap kali seseorang menaiki tangga, mereka akan menghabiskan banyak esens. Perbedaan antara kedua tempat ini sangat besar, satu menyerap energi fisik, dan yang lainnya menyerap esens. Namun, mereka bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali langkah diambil, akan ada jumlah tertentu yang diserap. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah mereka terkait. Keringat perlahan menutupi dahi Xiao Chen. Saat Xiao Chen menyeka keringat dan terus berjalan, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya habis. Dia mengatupkan giginya dan terus berlari. Putaran demi putaran, selangkah demi selangkah dengan cara yang tak kenal lelah, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan menanggung kesepian tanpa akhir. Xiao Chen terus berlari di sekitar lapangan duel yang luas. Xiao Chen berlari dan berlari dan berlari, tetapi dia masih belum mencapai batasnya. Saya harus bertahan. Setelah berlari 30 putaran, Xiao Chen merasa sedikit pusing, tetapi dia tahu ini belum batasnya. Xiao Chen terus berlari selama 50 putaran sebelum perlahan berhenti. Dia mengendalikan dorongan tubuhnya untuk segera berbaring dan beristirahat. Xiao Chen perlahan duduk dalam posisi bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia perlahan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu, dan esensi mulai mengalir ke meridiannya. Tidak diketahui berapa lama Liu Ruyue berdiri diam di luar pintu dan memperhatikan Xiao Chen. Melihat perjuangan Xiao Chen, dia sepertinya melihat dirinya yang lebih muda. Karena generasi yang lebih tua telah meninggal, tempat duel yang awalnya ramai menjadi sangat dingin. Namun, dia masih menyeret tubuh mudanya, berlari terus-menerus seperti yang dilakukan Xiao Chen sekarang. Menahan kesepian yang tak terbatas dan mengandalkan kekuatan tekadnya, dia akhirnya mencapai tempatnya, selangkah demi selangkah. Esens meresapi pikiran meridian Xiao Chen dan memasuki kulit, daging, dan tulangnya. Seluruh tubuhnya mati rasa lagi, keringatnya menguap terus-menerus, menciptakan pilar-pilar uap putih. Sel-sel kulit, daging, dan tulangnya mulai menjalani aktivitas yang intens ini. Setelah tubuhnya didorong hingga batasnya dan terus-menerus ditempa oleh esens, tubuhnya semakin kuat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan meregangkan dirinya. Ada suara berderak yang datang dari tulang di sekujur tubuhnya. Bahkan kresek renyah membuatnya merasa sangat bersemangat. Penatua Suster Ruyue, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen mendengar langkah kaki dan berbalik untuk menemukan Liu Ruyue mengenakan jubah panjang ketat berjalan perlahan ke arahnya. Liu Ruyue mengungkapkan senyum hangat, pesona dewasanya sekarang benar-benar dilepaskan, si bocah Suifeng pergi ke Jade Maiden Peak setiap sore. Saya merasa khawatir dan datang untuk melihatnya. Petik 2. Kamu seharusnya sudah mempelajari 8 jurus pedang. Tunjukkan padaku sekarang. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan menghunus pedangnya dengan suara, Huang Dang.
Dia memfokuskan dirinya dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Pedangnya menyebabkan angin yang menyenangkan saat menyapu udara, ini adalah langkah pertama dari teknik dasar sabar, sapuan. Pedang itu berhenti di udara untuk beberapa saat lalu dia maju selangkah dengan kaki kirinya. Kakinya dirapatkan, dan dia berteriak ringan. Pedang itu diretas ke bawah. Ini adalah langkah kedua, retas. Begitu pedang mendarat dan pindah ke titik terendah, Xiao Chen mundur selangkah dan mengangkat pedang. Ini adalah langkah ketiga, dorong. 5 jurus selebihnya, pare, skim, swing, chop, dan pierre semuanya diperagakan dengan setiap langkah secara terus-menerus. Meskipun itu agak tidak mahir, dia hampir tidak mencapainya dalam satu napas. Liu Ruyue mengangguk ringan dan tersenyum, tidak buruk, setidaknya gerakan dan langkah dasar sudah benar. Itu masih kurang semangat dan koherensi. Namun, pelan-pelan saja, gunakan 8 gerakan dasarmu untuk melawanku, dan perlahan-lahan aku akan membimbingmu. Anda akan mengerti setelah beberapa saat. Teknik dasar sabre ini dibuat oleh pendahulunya setelah menghabiskan puluhan ribu tahun di atasnya. Ini sangat penting bagi pengguna pedang. Mendengar Liu Ruyue ingin dia bertukar pukulan dengannya menggunakan teknik dasar pedang, Xiao Chen merasa kewalahan dengan bantuan tuannya. Seorang martial saint bersedia bertukar pukulan dengannya, mengajarinya teknik dasar pedang. Secara harfiah, tidak ada orang lain yang menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Penatua Sister Ruyue, ini tidak benar. Itu hanya teknik dasar sabar, saya bisa mempraktekkannya sendiri. Tidak perlu membuang waktumu, Xiao Chen menolak tawarannya. Ekspresi tidak sabar muncul di wajah cantik Liu Ruyue. Dia berkata, berhentilah berlama-lama. Seorang pria harus lebih langsung. Kamu lebih sensitif dan frustasi untuk dihadapi daripada seorang wanita. Petik 2. Xiao Chen tidak berani membangkang. Dia menarik pedangnya dan berdiri di seberang Liu Ruyue. Liu Ruyue tersenyum dan berkata, begitulah, saya akan membuat langkah pertama. Petik 2. Setelah dia berbicara, ada sinar dingin. Pedang kecil Liu Ruyue bergerak maju dan menusuk dada Xiao Chen. Ini adalah tusukan dari teknik dasar sabar. Itu hanya tusukan sederhana, dan Liu Ruyue membuatnya terlihat sangat kuat, menyebabkan seseorang tidak berani meremehkan kekuatannya. Xiao Chen ingat dia hanya bisa menggunakan 8 gerakan dasar pedang. Dia dengan cepat menggunakan dorongan dan mengirim pedangnya ke atas, menghalangi langkah Liu Ruyue. Ini bukan pertarungan yang sebenarnya, itu hanya pertukaran petunjuk. Jadi, tidak ada niat membunuh. Sementara mereka bertukar gerakan, Liu Ruyue sesekali memberi Xiao Chen beberapa petunjuk, memberitahunya tentang kesalahannya. Kemudian dia akan menunjukkan bentuk yang benar kepada Xiao Chen dengan ekspresi serius. Xiao Chen memiliki bakat yang cukup bagus sejak awal. Dengan beberapa pertukaran, dia mengalami peningkatan yang cepat. Segera, dia menemukan perasaan itu. Hari-hari di puncak King Yun berlalu perlahan seperti ini. Liu Ruyue akan datang dan bertukar pukulan dengan Xiao Chen setiap sore. Selain teknik dasar pedang, Xiao Chen akan membutuhkan waktu untuk berlari di sekitar tempat duel. Setiap hari, dia akan mendorong tubuhnya hingga batasnya dan kemudian berkultivasi, melunakkan tubuhnya terus-menerus. Sekarang, Xiao Chen bisa berlari di sekitar arena duel 100 kali dengan mudah. Di malam hari, Xiao Chen akan berbaring di tempat tidurnya dan membaca kitab awan mengalir yang diberikan Lu Chen, memilah energi di dalam tubuhnya. Karena Battle Sage Origin, meridiannya agak kacau. Ini adalah hari-hari damai yang langka di mana dia dapat secara sistematis mengatur semua yang dia pelajari setelah dia meninggalkan kota Mohe. Ketika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia akan pergi ke Liu Ruyue untuk meminta bantuan, dan dia akan selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Meskipun kultivasinya tidak meningkat banyak akhir-akhir ini, kekuatan bertarung pribadinya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah dia mengatasi masalahnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Peningkatan Xiao Chen dalam teknik dasar sabre bagus. Dia sudah mencapai puncak kesempurnaan kecil. Setelah melatih teknik dasar sabre ke level ini, Xiao Chen jelas bisa merasakan kekuatan dari teknik pedang guntur bergegas meningkat secara signifikan saat dia mengeksekusinya lagi. Selanjutnya, dia memahaminya pada tingkat yang lebih dalam. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan penggabungan wawasannya yang sebelumnya tidak lengkap ke alam kesempurnaan. Pada akhirnya, ada beberapa perilaku yang tidak menguntungkan. Hal yang paling ingin dia pelajari, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, ditolak oleh Liu Ruyue. Dia hanya mengatakan ini belum waktunya. Karena dia dimintai bantuan ini, Xiao Chen tidak bisa mendorong terlalu keras. Yang paling penting adalah Liu Ruyue memperlakukannya dengan sangat baik dalam 2 bulan terakhir. Pada hari ini, Xiao Chen melakukan hal yang sama seperti biasanya. Dia bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi ke arena duel. Begitu dia membuka pintu, dia menemukan Liu Ruyue dan saudara laki-lakinya, serta Shao Yang dan Xiao Meng. Mereka berdiri di luar pintunya yang terbuka sambil tersenyum. Xiao Chen bertanya dengan bingung, hari apa hari ini? Apakah kita tidak pergi ke arena duel? Kenapa kalian datang ke sini? Liu Suifeng terkekeh, kamu menebak dengan benar. Kita tidak perlu pergi ke arena duel hari ini. Kami takut kami akan merindukanmu. Jadi, kami datang lebih awal untuk memberitahu Anda berita itu. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum hangat dan melanjutkan,
hari ini adalah hari di mana tetua tertinggi dari kamp pedang suci akan memberikan ceramah. Itu adalah penatua tertinggi, seorang raja bela diri. Jadi, saya memutuskan kita semua akan pergi bersama-sama. Seorang penatua tertinggi martial monarch, cahaya yang kuat menyala di mata Xiao Chen. Ada riak di hatinya yang biasanya tenang. Namun, itu tidak mengejutkan. Seorang raja bela diri adalah kultivator terkuat dari bangsa Qin besar, atau setidaknya itu yang diketahui semua orang. Bab 155, Nona Muda yang Harum. Masing-masing dari 10 raja bela diri yang dikenal menjaga sebuah zona. Semua orang ingin mendengarkan mereka memberikan ceramah, tetapi itu tidak mungkin. Xiao Chen tidak menyangka bahwa Paviliun Pedang Surgawi memiliki raja bela diri untuk secara pribadi memberikan kuliah, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Meskipun itu bukan bimbingan 1 lawan 1, mendengarkannya, atau bahkan melihatnya sekilas dari jauh, dapat sangat membantu mereka di jalur kultivasi mereka. Liu Ruyue dengan ringan meniup peluit, dan seekor burung hijau perlahan terbang ke arah mereka. Dia memimpin dan melompat ke atasnya. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, "Ye Chen, naiklah. Ikutlah bersamaku." Louis Suifeng tersenyum dan berkata, "Kak, bisakah kamu tidak terlalu bias? Bagaimanapun juga, aku adalah saudara-saudaramu. Kamu menggunakan trik lamamu lagi, bahkan jika kamu memiliki setengah jumlah ketekunan yang dimiliki Ye Chen, dan lebih jarang pergi ke Jade Maiden Peak untuk menggoda murid-murid perempuan, aku tetap tidak akan membiarkanmu berjalan ke Heaven Ascending Platform," marah Liu Ruyue saat dia duduk di atas burung hijau. Ketika Sao Yang dan Xiao Meng mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Di bawah tatapan cemburu Liu Suifeng, Xiao Chen naik ke burung hijau dan terbang ke cakrawala bersama Liu Ruyue. Tinggi di langit yang dikelilingi oleh awan, Xiao Chen duduk di belakang Liu Ruyue. Burung itu maju ke depan menembus awan. Kadang-kadang, orang lain di atas burung terbang melewati mereka. Mereka adalah kultivator yang pergi ke Heaven Ascending Platform juga. Burung hijau itu hanya begitu besar dan sulit bagi Xiao Chen untuk menghindari menyentuh Liu Ruyue sesekali. Ini menyebabkan Xiao Chen menjadi gelisah. Kadang-kadang, akan ada angin sepoi-sepoi, menyebabkan rambut Liu Ruyue mengenai wajah Xiao Chen. Aroma feminin rambutnya memasuki hidung Xiao Chen. Karena ini adalah pengalaman baru bagi Xiao Chen, dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan reaksi alami tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan jantungnya berpacu dan sangat mengasyikkan, tetapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Chen menderita, keinginan dalam hatinya tumbuh semakin besar. Pada saat itu, sebuah kapal elegan terbang di belakang mereka. Kapal itu ditutupi dengan segala macam dekorasi emas. Itu tampak sangat mulia. Kapal itu memiliki spanduk hitam berkibar dengan kata, lagu, song tertulis di atasnya. Ini adalah kapal perang Puncak Biyun. Berdiri di haluan adalah putra dari Master Puncak Biyun, Song Qianhe. Dia mengenakan pakaian yang elegan, dan dia terlihat sangat tampan. Tangannya berada di pagar, dan pakaiannya berkibar-kibar. Dia terlihat sangat anggun dan percaya diri. Ada beberapa orang lain di geladak, mereka adalah murid dari Puncak Biyun. Jumlah mereka sebanyak bintang. Mereka semua berdiri di belakang Song Qinghe, membuatnya terlihat lebih bermartabat. Kakak senior Liu, masih ada jarak yang cukup jauh ke Heaven Ascending Platform. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya di kapal? Pria muda itu berteriak dan mengungkapkan senyum ketika dia melihat Liu Ruyue. Saat Xiao Chen berbalik untuk melihatnya, dia yang merasakan pemandangan di depannya sangat familiar. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari apa itu. Ini mirip dengan anak-anak orang kaya yang mengendarai Mercedes-Benz mereka mencoba menjemput anak perempuan. Dia tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri, dimanapun seseorang berada, akan selalu ada pria sempurna seperti ini. Liu Ruyue bertingkah seolah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak menoleh, dan mengarahkan burung hijau itu untuk terus terbang ke depan. Pria muda itu tidak bisa tidak merasa cemas. Dia berpikir bahwa Liu Ruyue tidak mendengarnya dan dia mengulangi kata-katanya lebih keras. Namun, Liu Ruyue bahkan lebih langsung kali ini. Dia mengarahkan burung hijau itu untuk tiba-tiba menggandakan kecepatannya, meninggalkan sekelompok orang itu. Ketika Song Qinghe memahami situasinya, dia memukul pagar dengan marah. Dia melihat Xiao Chen mengendarai di belakang Liu Ruyue dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata dengan suara cemberut, "Siapa bocah di belakang Liu Ruyue? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Seseorang di sampingnya menjawab, "Itu adalah murid yang diterima Liu Ruyue baru-baru ini. Namanya sepertinya Ye Chen atau semacamnya. Dia berusia 16 tahun, dan dia adalah Grand Master bela diri kelas rendah." Orang yang menjawab disebut Zhang Jin, dan di dalam Puncak Biyun, dia adalah seorang penggosip terkenal. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia senang mendengarkan gosip. Inilah mengapa dia sangat berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Song Qianhe sedikit mengernyit saat dia heran. Liu Ruyue benar-benar menerima seorang murid, apakah dia belum menyerah? Bocah ini sangat dekat dengan Liu Ruyue sehingga dia bahkan membiarkannya naik burung bersamanya. Dia telah mengamati posisi seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Liu Ruyue selalu mengabaikannya, sama sekali tidak peduli padanya. Ketika dia melihat Xiao Chen menempati posisi seperti itu, dia berharap bisa segera pergi dan menendangnya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah ini?
Bagaimana dia memasuki paviliun pedang surgawi? Song Qianhe terus bertanya. Zhang Jin dengan cepat menjawab, dia datang dengan membawa surat rekomendasi Feng Feixue dan memasuki puncak Qingyun. Namun, dia tampaknya tidak memiliki banyak latar belakang. Jika dia melakukannya, maka dia tidak akan ditempatkan di puncak Qingyun. Petik 2. Mata Song Qianhe berbinar saat dia tersenyum dingin, jika dia tidak memiliki latar belakang maka akan mudah untuk menghadapinya. Liu Ruyue, saya akan memastikan Anda menyerah. Terlepas dari situasinya, puncak Qingyun akan berakhir hanya sebagai bagian dari sejarah. Sementara itu, pada burung hijau, Xiao Chen merasa aneh, jadi dia bertanya, Kakak Ruyue, mengapa kamu mengabaikan orang yang mengundangmu ke kapal? Petik 2. Cahaya dingin muncul di mata Liu Ruyue saat dia menjawab dengan suara dingin, jangan sebut orang itu. Dia hanya sampah masyarakat, sama seperti ayahnya. Jika saya naik ke kapalnya, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan untuk mencekiknya. Xiao Chen dengan cepat diam, dia tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Tiba-tiba terdengar kicauan burung yang merdu dari atas mereka. Lu Chen turun perlahan dari atas, menunggangi burung yang sama. Jika dia melihat dengan cermat, dia akan menyadari bahwa burung hijau yang ditumpangi Lu Chen hampir identik dengan burung hijau yang mereka tunggangi, terlepas dari bentuk atau warnanya. Elder Sister Ruyue, kamu akan pergi ke Heaven Ascending Platform, kan? Mari kita bertaruh siapa yang akan tiba lebih dulu. Yang kalah akan memberi pemenang 10 batu roh kelas rendah. Lu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara. Liu Ruyue memutar matanya ke arah Lu Chen. Dia menjawab dengan nada kesal, berhentilah berbicara omong kosong, tidak bisakah kamu melihat saya memiliki penumpang dengan saya? Petik 2. Lu Chen tersenyum tipis dan tidak tampak terganggu, sudahlah, mari kita bicarakan hal-hal yang pantas. Saya pergi ke penjara sabar dan melihat Leng Tianyu, dia ingin bertemu dengan murid Anda. Petik 2. Xiao Chen tercengang dan memiliki ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan Leng Liusu dari genggaman Leng Tianyu. Setelah kejadian itu, Xiao Chen tidak mengubah penampilannya karena dia tahu Leng Tianyu dikurung. Liu Ruyue tersenyum dingin, Leng Tianyu, dia pikir dia siapa? Kami akan berbicara lagi setelah dia keluar. Muridku bukanlah seseorang yang bisa dia temui begitu saja hanya karena dia menginginkannya. Petik 2. Yah, aku sudah menyampaikan pesannya. Apakah Ye Chen pergi atau tidak, itu terserah dia. Aku akan pergi kalau begitu. Setelah Lu Chen berbicara, dia terbang ke langit dengan burung hijau, menghilang dari pandangan mereka. Xiao Chen merasa sangat heran dengan kata-kata Liu Ruyue. Dia tidak berharap dia begitu langsung, terutama kalimat terakhirnya, itu telah menggerakkan Xiao Chen. Burung hijau itu terus terbang beberapa saat sampai puncak gunung yang menjulang tinggi dikelilingi oleh awan muncul di hadapan mereka. Bagian atas puncak itu seperti Heaven Viewing Platform, seolah-olah telah diratakan oleh seseorang. Ada dataran tinggi besar di sana, itu adalah Heaven Ascending Platform. Heaven Ascending Platform berbeda dari Heaven Viewing Platform. Itu benar-benar kosong tanpa satu bangunan pun. Hanya ada platform batu yang tinggi. Di tanah kosong di bawah platform batu, ada kerumunan orang yang tersebar, semua berusaha mendapatkan tempat yang bagus. Ketika mereka akan tiba, Xiao Chen tidak bisa tidak bertanya, Kakak Ruyue, tidakkah kamu ingin tahu mengapa Leng Tianyu ingin bertemu denganku? Liu Ruyue tersenyum tipis, saya tidak peduli siapa Anda di masa lalu, yang harus Anda ingat adalah bahwa Anda sekarang adalah murid saya. Leng Tianyu melakukan kesalahan besar dan dikunci di penjara pedang. Dia tidak akan pernah bisa keluar dalam hidup ini. Dia mungkin tidak memiliki niat baik untuk ingin bertemu denganmu. Keingintahuan membunuh kucing itu. Jangan biarkan aku menangkapmu menyelinap pergi untuk menemuinya. Sementara mereka berdua berbicara, Liu Ruyue mengarahkan burung hijau itu untuk mendarat perlahan di Heaven Ascending Platform. Liu Ruyue memimpin dan melompat sebelum membawa Xiao Chen ke sudut terpencil untuk beristirahat. Orang-orang di peron kebanyakan adalah orang-orang seperti Xiao Chen. Mereka telah menunggangi Spirit Beast atau kapal perang terbang. Masih banyak orang di bawah puncak gunung yang bergegas. Pada saat itu, sebuah kapal giok yang berkilau dan tembus pandang perlahan terbang dari cakrawala. Ada musik merdu yang datang dari kapal giok. Ada kabut samar di sekitar kapal, mirip dengan kapal surgawi legendaris. Begitu kapal ini muncul, segera menarik perhatian semua orang di peron. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat segala macam wanita cantik berdiri di haluan kapal. Mereka sangat indah dan terus-menerus memancarkan tawa merdu. Kapal Jade Maiden Peak ada di sini. Saya mendengar keindahan nomor 1 dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun, akan datang juga. Petik 2. Benarkah? Chu Xinyun ini biasanya berada di Jade Maiden Peak. Meskipun reputasinya sangat terkenal, saya belum pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar cantik seperti yang dikatakan rumor. Petik 2. Dia adalah salah satu dari 3 bunga paviliun pedang surgawi kita. Selain Liu Ruyue dan Leng Liusu, tidak ada wanita lain di paviliun pedang surgawi yang dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Telinga Xiao Chen sangat tajam, dia bisa mendengar semua hal yang dikatakan orang-orang ini. Dia berbalik dan melihat fitur anggun Liu Ruyue, wajahnya yang indah memancarkan kedewasaan yang berselera tinggi.
Dia tidak menunggu untuk mengantisipasi wanita terkenal dari Jade Maiden Peak ini, Chu Xinyun. Kapal giok perlahan mendarat, dan sekelompok gadis muda perlahan turun dari kapal. Di tengah pegunungan Lingyun yang dipenuhi energi roh, kecantikan gadis-gadis ini sangat memanjakan mata. Setelah beberapa saat, di tengah tatapan penuh harap semua orang, seorang gadis berpakaian putih dengan santai berjalan keluar dari kapal. Ketika dia membuka matanya, itu seperti malam berbintang yang dalam. Tangannya lembut, kulitnya halus, lehernya panjang, giginya putih dan rapi, dia adalah keindahan-keindahan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik dengan bedak ringan. Xiao Chen melihat sekali dan merasa seolah-olah jiwanya sedang dicabut. Apakah dia tersenyum padaku? Setiap pria bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama dengan yang ada di kepala Xiao Chen. Xiao Chen bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Chu Xinyun cantik? Liu Ruyue tiba-tiba bertanya dengan nada menggoda. Xiao Chen menjawab tanpa sadar, cantik. Secantik aku. Hampir kepalamu. Liu Ruyue dengan keras memukul kepala Xiao Chen dengan tinjunya. Iblis kecil itu benar-benar memesona Sui Feng. Jika kamu terpesona olehnya juga, aku akan membuangmu dari puncak Qingyun. Petik 2. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menggosok benjolan yang membengkak di kepalanya, mengerang kesakitan saat dia melakukannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Bencana yang tidak pantas, sepertinya dimanapun seseorang berada, seseorang tidak boleh membicarakan gadis lain di depan gadis cantik. Apalagi ketika gadis lain lebih cantik darinya. Hasil ini adalah bukti yang sangat bagus untuk itu. Bab 156, Bersialan. Liu Ruyue. Sementara pikiran Xiao Chen sedang kacau, dia mendengar suara yang lembut. Dia melihat ke arah suara itu, dan dia terkejut. Itu adalah Leng Liusu. Dia tanpa sadar menyembunyikan dirinya di belakang Liu Ruyue. Liu Ruyue juga melihat Leng Liusu. Dia sedikit mengernyit, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia memandang Leng Liusu, yang mengenakan gaun merah, dan tersenyum dingin, kupikir Leng Tianyu sudah membunuhmu. Saya tidak berharap melihat Anda begitu sehat dan aktif. Petik 2. Maaf mengecewakanmu, tapi aku belum mati. Saya bahkan maju ke Martial Sein, balas Leng Liusu tanpa mundur. Suasana tampak sangat tidak menentu. Apakah setiap wanita cantik di paviliun pedang surgawi berselisih dengan Liu Ruyue? Xiao Chen mulai sakit kepala ketika dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Memang, Leng Liusu telah melihat Xiao Chen bersembunyi di belakang Liu Ruyue. Dia merasa dia tampak agak akrab dan berkata, siapa yang diam-diam bersembunyi di belakangmu? Murid barumu. Apakah dia terlalu malu untuk dilihat? Petik 2. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia memandang Xiao Chen dengan aneh dan mendorongnya ke depan. Apa yang membuat malu? Apa yang Anda takutkan? Xiao Chen ingin menangis, tetapi dia tidak bisa. Dia benar-benar takut bertemu dengannya. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah berkah untuk dapat menghindari pertemuan dengan Leng Tianyu. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang ingin dia hindari lebih jauh, Leng Liusu. Berbalik dan biarkan aku melihatmu. Semakin Leng Liusu memandang Xiao Chen, semakin dia merasa akrab dengannya. Sial, saya telah ditemukan. Xiao Chen berbalik dan tersenyum tipis, kita bertemu lagi Nona Leng. Petik 2. Ini kamu? Leng Liusu tertegun sejenak sebelum dia berhasil mengeluarkan kata-kata itu. Tepat saat Xiao Chen hendak menghembuskan napas lega, beraninya kau muncul di depanku lagi. Aku akan meretasmu sampai mati. Ada suara, Huang Dang, saat Leng Liusu menarik pedangnya dari sarungnya dan menebasnya ke arah Xiao Chen dengan cepat. Ada cahaya gemerlap pada pedangnya saat dia menembakkan pedang Qi ke arahnya. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat menghindar. Pedang Qi terus terbang menuju Liu Ruyue yang telah berdiri tepat di belakangnya. Liu Ruyue mendengus dan mengeluarkan pedang kecilnya. Dengan suara, "Sua," dia menghancurkan pedang Qi. Leng Liusu melihat Xiao Chen menghindar dan dia membuat pedangnya berdengung, bergema di udara. Xiao Chen merasa seolah-olah Lunar Shadow Saber akan melarikan diri dengan sendirinya. Weng! Pedang kecil di tangan Liu Ruyue juga mulai berdengung tanpa henti. Dia berlari di depan dan berdiri di depan Xiao Chen, menghalangi serangan Leng Liusu. Bang! Kedua pedang itu bentrok, dan ada suara logam yang bergema. Liu Ruyue berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak, tetapi Leng Liusu harus mundur 3 langkah sebelum dia bisa menghilangkan kekuatan dari pedang. Pedang di tangan mereka berdengung terus-menerus. Liu Ruyue dan Leng Liusu memasuki kondisi mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, efeknya segera menyebar ke seluruh lingkungan. Dalam radius 1000 meter, senjata semua orang mulai bergetar. Pedang dari beberapa pembudidaya yang lebih lemah benar-benar terbang keluar dan menancapkan diri di tanah di depan Liu Ruyue dan Leng Liusu. Segera, ada ratusan pedang yang tertancap di tanah. Para pembudidaya terdekat semua datang untuk menonton. Karena status kedua orang yang berkelahi itu tidak jelas, tidak ada yang berani ikut campur. Liu Ruyue, apakah kamu mencegahku membunuh mesum ini? Leng Liusu memandang Liu Ruyue dan berkata dengan agresif. Liu Ruyue tersenyum dingin dan berkata, tanpa niat untuk mundur, kamu terus mengatakan muridku adalah ber. Hanya karena kamu mengatakannya, apakah itu berarti dia yang mesum? Anda adalah mesum. Karena Anda terus mengklaim ini, maka beritahu saya bagaimana dia memanfaatkan Anda.
Petik 2. Hehe. Kata-kata Liu Ruyue begitu kejam sehingga membuat Leng Liusu tersipu untuk waktu yang lama. Namun, bagaimana dia bisa berbicara tentang hal yang memalukan di depan semua orang? Leng Liusu menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah dia berbicara, dia memelototi Xiao Chen dengan marah sebelum pergi. Sama seperti itu, gangguan menjadi tenang. Ketika orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilihat, mereka semua mulai mengambil pedang mereka dan pergi. Sebelum mereka pergi, semua orang menatap Xiao Chen dengan penuh arti. Arti mereka jelas bahkan tanpa mereka harus mengatakannya dengan keras. Anda benar-benar, luar biasa, Anda bahkan berani menganiaya Putri Master Pavilion. Xiao Chen bahkan tidak bisa membalasnya, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sepertinya gelar, mesum, akan menyebar ke seluruh paviliun pedang surgawi. Liu Ruyue mengembalikan pedangnya ke sarungnya sebelum berjalan beberapa putaran di sekitar Xiao Chen, mengukurnya. Ada senyum tipis di wajahnya, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman disimak seperti itu. Dia mencoba menjelaskan, Elder Sister Ruyue, sebenarnya ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum tipis, seperti bunga yang mekar, tidak ada yang lebih indah yang bisa dibayangkan. Dia menepuk bahu Xiao Chen, kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Ye Chen kecil, aku mengerti. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kamu terlihat sangat sopan dan pantas, namun kamu mampu melakukan hal seperti itu. Petik 2. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia akhirnya mengerti rasa sakit si gemuk. Tepat ketika dia bisa menjelaskan, sebuah kapal perang terbang dari Cakrawala lagi. Itu adalah kapal perang yang seluruhnya terbuat dari besi mendalam hitam. Spanduk di haluan kapal ini memiliki kata, Zong, Zong di atasnya. Berdiri di haluan kapal adalah seorang pria berpakaian hitam. Tatapannya seperti kilat saat matanya menyapu peron. Orang-orang yang dilihatnya merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pedang, itu sangat tak tertahankan. Zong Xuan puncak Yanduan ada di sini. Akan ada pertunjukan yang bagus segera. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia buat ketika dia tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia telah mengejar Leng Liusu selama bertahun-tahun. Namun, dia bahkan belum bisa menyentuh tangannya. Ini akan menarik. Orang-orang di bawah semuanya mendiskusikan kejadian baru-baru ini. Banyak dari mereka yang melirik Xiao Chen, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Mereka bersukacita atas kemalangan Xiao Chen. Kapal perang hitam itu bergetar sebentar sebelum berhenti. Zong Xuan perlahan memimpin murid-murid puncak Yanduan ke sudut. Ada beberapa orang yang mengenal Zong Xuan, dan mereka dengan cepat bergegas untuk memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Zong Xuan berhenti bergerak, dan ekspresinya langsung berubah cemberut. Langkah kakinya berat saat dia memimpin murid-murid puncak Yanduan ke Xiao Chen, dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu Chen kan? Zong Xuan berhenti dan berdiri sekitar 3 meter dari Xiao Chen saat dia berbicara. Dia benar-benar melepaskan auranya, memfokuskan niat membunuhnya pada Xiao Chen, dan mengucapkan setiap kata yang dia ucapkan. Dia memandang Xiao Chen, yang bersembunyi di belakang Liu Ruyue, dan berkata, beranikah kamu melangkah maju? Niat membunuhnya jelas dalam nada suaranya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Jika Xiao Chen melangkah maju, dia pasti akan disambut dengan serangan sengit. Dia secara terbuka mengejekku, dan dia segera melangkah maju untuk membunuhku karena cerita yang tidak berdasar, pikir Xiao Chen dengan marah ketika niat membunuhnya sendiri perlahan terulur dan tangan kanannya sudah berada di pegangan lunar Shadow Saber. Apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Liu Ruyue tiba-tiba berbicara dengan sikap dingin tepat saat Xiao Chen hendak bergerak. Ekspresi dingin muncul di wajahnya yang cantik. Dada Zong Xuan menegang saat dia memikirkan pencapaian masa lalu Liu Ruyue dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Dia terlalu gegabah hari ini. Dengan kekuatan Saint Martial kelas superior, dia tidak akan bisa melakukan apapun di depan Liu Ruyue. Namun, jika dia mundur dalam keadaan menyesal di depan semua orang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Selain itu, ada banyak murid puncak Yanduan di belakangnya juga. Dia mungkin tidak akan kalah dari Liu Ruyue. Memikirkan hal ini, Zong Xuan tidak bisa menahan senyum dingin, mengapa saya tidak berani? Petik 2. Sial, tepat setelah Zong Xuan berbicara, ada kilatan cahaya dingin. Bilah pedang sudah tepat di depan matanya, dan beberapa helai rambutnya perlahan jatuh ke tanah. Zong Xuan tercengang. Dia mendorong kakinya dari tanah dan mundur ke belakang. Namun, Liu Ruyue jauh lebih cepat darinya. Pedangnya terpotong ke bawah dan retakan segera muncul di battle armor di sekitar dadanya. Ada darah yang mengalir keluar dari celah itu. Orang-orang di sekitarnya semua menghirup udara dingin. Jika battle armor ini tidak menyerap sebagian dampaknya, Zong Xuan bisa saja dipotong menjadi 2 bagian. Mata Xiao Chen berbinar, gerakan Liu Ruyue adalah potongan dari teknik dasar pedang. Dia tidak mengharapkannya untuk melepaskan kekuatan seperti itu ketika dieksekusi olehnya. Darah menyembur keluar dari lukanya, dan itu sangat menyakitkan. Zong Xuan benar-benar marah sekarang, tangan kanannya bergerak mundur, ingin menarik pedangnya.
Ada suara, Huang Dang, tapi dia hanya berhasil mengeluarkan pedangnya di tengah jalan sebelum didorong kembali oleh tangan kiri Liu Ruyue. Angin menderu saat dia menggunakan kaki kanannya untuk menendang dadanya dengan kecepatan kilat. Kakinya mendarat di dadanya dengan ledakan instan. Liu Ruyue telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, Zhong Xuan tidak ditendang cukup keras untuk terbang ke udara, dia hanya jatuh ke tanah. Ada suara, kakak-kakak, dari punggungnya, dia telah mematahkan banyak tulang rusuk. Ketika Zhong Xuan ingin berdiri, Liu Ruyue tanpa ampun menginjak dadanya. Zhong Xuan mendengus kesakitan, darah bocor dari sudut mulutnya saat dia berbaring di tanah lagi. Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkan ini, semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Keduanya hanya bertukar satu gerakan satu sama lain. Murid-murid puncak Qianduan semuanya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, Zhong Xuan telah terluka parah oleh Liu Ruyue. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Zhong Xuan adalah murid teratas puncak Qianduan, dia sama baiknya dengan cucu pertama Raja Puncak, dia juga pewaris sejati puncak Qianduan. Jika sesuatu terjadi padanya di bawah hidung semua orang di sini, mereka juga tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Semua murid puncak Qianduan menarik pedang mereka dan dengan cepat menyerbu Liu Ruyue. Liu Ruyue tertawa dingin dan mengangkat auranya. Semua orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Ini adalah aura Saint Martial kelas superior. Dia sebenarnya sudah menjadi Saint Martial kelas superior. Betapa mengerikan. Tidak heran dia bisa mengalahkan Zhong Xuan dalam satu gerakan. Kekuatan mereka berbeda terlalu banyak. Petik 2. Di bawah aura mengerikan ini, semua murid puncak Qianduan berhenti. Mereka semua memandang Liu Ruyue dengan wajah terkejut, tidak berani mengambil langkah maju. Wajah Zhong Xuan juga dipenuhi dengan keterkejutan, dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. 2 bulan lalu, Anda hanya seorang martial saint kelas medial. Bagaimana Anda meningkat begitu cepat? Petik 2. Ketika seorang kultivator mencapai martial saint, setiap nilai yang diperoleh akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatan. Namun, maju ke depan juga sangat sulit. Bagi beberapa orang, mereka tidak memiliki bakat yang cukup dan tidak dapat melanjutkan bahkan setelah waktu 10 tahun. Liu Ruyue baru berusia 24 tahun, dan dia sudah menjadi martial saint kelas superior. Kemungkinan tidak banyak orang dengan bakat seperti itu di Heaven Saber Pavilion. Liu Ruyue melangkah mundur dan menatap Zhong Xuan, yang terbaring di tanah. Dia berkata dengan dingin, enyahlah. Berhentilah bersikap begitu tinggi di depanku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayahmu bahkan tidak berani mengatakan apa-apa.